Ya dewa, lihat Qin Fan. Kenapa Qin Fan tiba-tiba menjadi sangat marah? Ada apa dengan Qin Fan? Mengapa kecepatannya menjadi begitu cepat? Kecepatan bukanlah intinya adalah serangannya. Lihat, bahkan jika 5 monster level 6 tingkat tinggi mendekatinya, mereka semua akan terlempar pada saat berikutnya. Tidak ada monster yang bisa menghentikannya. Dengan serangan yang kuat dan koordinasi gerakan tubuh yang sempurna, tidak ada monster yang bisa mendekatinya. Lihat kecepatannya, dia sudah berlari lurus ke depan dari posisi tengahnya sekarang. Dia cukup mesum. Ternyata dia baru saja menyembunyikan kekuatannya. Jika dia bisa mempertahankan kecepatannya saat ini, dia bahkan mungkin bisa mengejar Sai Yuyik dan yang lainnya. Tapi sekarang ini hanya tahap pemanasan. Mungkinkah Qin Fan telah meledakkan seluruh kekuatannya? Jika dia mengkonsumsi terlalu banyak sekarang, apa yang akan dia gunakan untuk bersaing dengan orang lain nanti? Hehe, bagaimanapun juga, dia adalah pendatang baru yang baru saja memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun. Demi perselisihan sementara, dia melupakan situasi keseluruhan. Mungkin dia memiliki ramuan untuk memulihkan Yuan Wuqi. Lagi pula, dia baru melakukannya dalam 6 bulan terakhir, dan dia masih memiliki cadangan. Haha, biarpun dia bisa memulihkan Yuan Wuqinya, tabrakannya seperti ini akan menghabiskan banyak kekuatan fisik. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia mungkin akan pingsan karena kelelahan setelah tiba di kota. Itu juga agak tidak bijaksana. Saat kecepatan Qin Fan meningkat, alun-alun sekali lagi menimbulkan banyak diskusi karena pemuda berpakaian hijau ini. Mereka terkejut dengan serangan dan kecepatan Qin Fan. Namun, banyak orang tua di Tanah Suci berpikir bahwa Qin Fan sangat hemat tidak ada usaha, adalah perilaku yang tidak rasional. Qin Fan tentu saja tidak tahu tentang diskusi di alun-alun saat ini. Dia sudah sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran para jenius ini. 10.000 ekor lembu jantan bertabrakan. Teriaknya lirih di dalam hati, lalu tinjunya terangkat, seolah-olah ribuan ekor lembu jantan berlarian liar di dekat tubuhnya, dan ia sendiri seolah-olah telah berubah menjadi seekor lembu jantan liar, menghadapi ribuan ekor lembu jantan. Ratusan binatang ibel tingkat tinggi tingkat 6, dia merajalela. Dimanapun energi banteng mencapai, tidak ada monster yang bisa menghentikannya sedikitpun. Qin Fan menggabungkan serangan banteng barbar rangkap 3 dengan serangan banteng barbar yang dipecahkan oleh Jiang Haiwanli. Dia dapat memadatkan hingga 100 tingkat kekuatan banteng barbar, meskipun setiap tingkat serangan banteng barbar tidak sekuat serangan banteng barbar rangkap 3 yang asli, tapi keuntungannya lebih banyak. Qin Fan memperkirakan bahwa kekuatan 10.000 serangan banteng bahkan 10 kali lipat dari serangan 3 kali lipat banteng yang asli. Bull Rush 3 tingkat asli Qin Fan sudah cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan pada seniman bela diri spiritual tingkat 9 puncak. Sekarang 10.000 Bull Rush 10 kali lebih kuat Martial Lord mungkin tidak berani menganggapnya serius. Dia kemudian memukulnya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya bahkan samar-samar sebanding dengan Bloody Kirin yang sudah lama tidak digunakan Qin Fan. Yang paling penting adalah menggunakan gerakan 10,000 Bulls Crash ini sepenuhnya dalam toleransi tubuh. Dan itu tidak akan terjadi-jadilah seperti Kirin berdarah yang bisa menyebabkan kerugian serius pada dirimu sendiri. Perlu juga disebutkan bahwa Qin Fan tidak hanya dapat menyerang satu tempat dengan kekuatan 100 kali lipat dari 10.000 sapi, tetapi dia juga dapat membubarkan kekuatan 100 lapis untuk menyerang beberapa target pada saat yang bersamaan. Monster tingkat tinggi tingkat 6 di depannya setara dengan prajurit spiritual tingkat 9, tetapi tubuh mereka lebih kuat. Namun, mereka paling banyak hanya bisa menahan kekuatan kasar 20 tingkat Qin Fan, dan bahkan beberapa monster hanya bisa tahan lebih dari 10 pon. Dengan kata lain, Qin Fan bahkan dapat menangani hampir 10 monster sekaligus. Dia bisa menjatuhkan siapapun yang mendekat dengan satu pukulan. Namun, Qin Fan kini telah menguasai teknik memandang ki dan mengatur ki dengan cukup baik, namun ia tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya begitu saja. Dia pertama-tama akan menggunakan teknik melihat energi untuk dengan cepat mengamati serangan maksimum yang dapat ditahan monster itu, dan kemudian menggunakan teknik menyesuaikan energi untuk menggunakan energinya sendiri, jadi dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan 10.000 ini, banteng sepanjang jalan. Kekuatan penuh. Bukan berarti Anda tidak bisa, namun Anda tidak perlu melakukannya. Adapun konsumsi kekuatan fisik, dengan kekuatan fisik Qin Fan saat ini, bahkan jika dia bolak-balik dalam jarak yang begitu jauh, dia mungkin tidak merasa lelah. Haha, kuharap kali ini akan ada lawan yang bisa membiarkanku memanfaatkan sepenuhnya tabrakan 10.000 sapi. Qin Fan tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya dan melirik ke depan. Dia menemukan bahwa meskipun ada akselerasi tadi,
posisinya adalah sudah lebih dekat ke depan, tapi yang terkuat seperti Ye Kesayumoy di depan mulai berada terlalu jauh di depannya, jadi sekarang mereka masih beberapa ratus meter di depannya. Jaraknya hanya lebih dari 1000 meter dari kota. Tampaknya tidak akan lama lagi orang-orang ini akan menjadi orang pertama yang mencapai kota tempat pertempuran yang menentukan akan terjadi. Kalau begitu mari kita lihat seberapa besar potensi yang kamu miliki dulu. Qin Fan melirik ke belakang orang-orang itu dan mengangkat sudut mulutnya. Lalu dia menginjak tanah dan berakselerasi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, Qin Fan saat ini seperti tank dengan menara yang kuat di sekujur tubuhnya. Tidak hanya dia kuat secara fisik, tetapi daya tembaknya juga sangat menakutkan. Ditambah dengan gerakannya yang fleksibel dan hampir sempurna, dia mampu melakukan apapun yang dia inginkan di kelompok monster ini, dan dia tiba-tiba menjadi orang tercepat di lapangan. Monster tingkat tinggi tingkat 6 ini sangat sulit untuk dihadapi oleh peserta lain, jadi bagi sebagian besar peserta, terdapat perbedaan beberapa ratus meter di area ini, dan tidak ada peluang untuk melampaui mereka. Tapi Qin Fan berbeda. Kini, di bawah sorotan mata penonton yang terkejut dan nyaris kaget, ia bahkan menutup jarak hingga setengahnya hanya dalam waktu setengah menit. Saat ini, dia langsung dipromosikan dari posisi lebih dari 30 ke 10 besar. Dengan kata lain, jika waktu untuk mencapai kota dihitung sebagai hasilnya, dia setidaknya akan masuk 10 besar. Posisinya masih bergerak maju dengan cepat. Meskipun monster yang dia temui lebih kuat dari sebelumnya, kecepatannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Saat ini, dia benar-benar menunjukkan sisi jahatnya di depan semua orang. Kasihan petarung yang ingin bekerja sama dengan Qin Fan untuk bergegas ke kota. Sekarang dia telah ditinggalkan oleh Qin Fan. Meskipun dia ingin mengikutinya, kecepatannya terlalu jauh di belakang dan dia sekali lagi dikelilingi oleh monster di belakangnya. Sial, mesum sekali. Aku akhirnya tahu apa artinya membandingkan orang satu sama lain, itu sangat menyebalkan. Dia, yang awalnya mencoba menjadi pintar, mengutuk rendah saat ini, dan akhirnya kembali ke area aman di belakangnya tak berdaya. Karena kekuatan Qin Fan tidak hanya tidak memberinya manfaat apapun, tetapi karena daya tembaknya yang kuat, itu menarik monster yang lebih kuat di area ini. Ini membuatnya ingin mengikuti Qin Fan, dan kesulitannya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kekuatannya tidak cukup pada awalnya, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain menyerah dalam pertarungan jenius. Dia masuk 10 besar. Lihat, Qin Fan berhasil masuk 10 besar. Sial, sepertinya anak ini benar-benar tidak peduli dengan konsumsi. Dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya. Apa ini masuk akal? Aku benar-benar ingin turun dan memberinya pelajaran. Kita harus menjaga kekuatan kita. Kita masih berharap bahwa kamu, seekor kuda hitam, dapat memberi kami. Ada beberapa kejutan. Haha, hanya kamu. Lupakan saja. Kamu masih ingin memberi pelajaran pada Qin Fan. Jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu akan berakhir sendirian. Apakah kamu masih perlu berbicara di sini? Oh, pernahkah aku melihat bahwa Qin Fan itu bodoh? Dia memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun kecil kemungkinannya dia akan memenangkan kejuaraan, dia pasti bisa bersaing untuk 10 besar, 5 besar, atau bahkan 3 besar di seluruh kompetisi jenius. Dia juga mungkin, sungguh menjengkelkan membuang-buang kekuatan seperti ini sekarang. Sungguh disayangkan. Saat kecepatan Qin Fan meningkat dan dia mencapai posisi 10 besar, semua orang di alun-alun banyak berbicara. Tapi kali ini, karena semua orang tidak mengetahui kekuatan Qin Fan, kebanyakan dari mereka merasa kasihan pada Qin Fan. Saya pikir itu karena dia adalah pendatang baru sehingga dia tidak tahu bagaimana mempertahankan kekuatannya sendiri. Qin Fan, kamu sedang mencari kematian. Di medan perang, Niba, Yuan Jingtian dan yang lainnya diam-diam bahagia saat ini. Semakin banyak kekuatan yang dikonsumsi Qin Fan, semakin mudah bagi mereka untuk menyerang setelah memasuki kota. Qin Fan, dia jauh lebih kuat dari 2 bulan sebelumnya. Tetapi jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya begitu cepat, apakah dia tidak dapat melanjutkan? Liga Qianmen, Deng Guang Caixuan dan lainnya semuanya ada di sini. Melihat ledakan kekuatan menakutkan Qin Fan yang tiba-tiba, orang-orang ini tampak terkejut tetapi diam-diam khawatir. Mereka ingat bahwa Qin Fan juga menggunakan energi arogan ini ketika mereka bertarung melawan Dadui Meng 2 tahun lalu, tetapi dibandingkan dengan waktu itu, serangan Qin Fan telah meningkat pesat sekarang. Memenangkan pertarungan jenius ini, Caixuan, yang telah menyaksikan Qin Fan menciptakan banyak keajaiban, sekarang melihat sosok Qian di lapangan, tapi dia diam-diam menantikannya. Dia tahu bahwa orang itu berbeda dari orang lain. Dia adalah seorang jenius sejati,
pembuat keajaiban sejati. Dia tidak akan sembrono seperti dugaan orang lain. Ya, nyatanya, Qin Fan saat ini bahkan belum menggunakan 70% kekuatannya. Terlebih lagi, setidaknya, jaraknya hanya begitu jauh. Dengan kebugaran fisik Qin Fan saat ini, bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan kehilangan terlalu banyak saat dia mencapai kota. Ia memiliki tubuh yang kuat dan tidak merasa lelah sama sekali. Di saat yang sama, dia adalah seorang alkemis. Dia memiliki ramuan yang melebihi ekspektasi semua orang dan pasti dapat memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Disinilah dia melawan arus. 5 teratas. Sesaat kemudian, Qin Fan langsung bergegas ke tempat keempat. Satu-satunya orang di depannya hanyalah Ye Ke, Sayu, dan Mo Yi. 3 orang terkuat yang keluar dari Tianji. Qin Fan bahkan telah melampaui banyak peserta yang juga keluar dari Tianji. Ketika mereka hanya berjarak sekitar 100 meter dari kota tempat pertempuran yang menentukan terjadi, mereka bertiga, Ye Ke, Sayu, dan Mo Yi, akhirnya teralihkan dari pertarungan terbuka dan terselubung antara satu sama lain, karena mereka menemukan pesaing kuat di belakang mereka, Qin Fan. Bagi mereka bertiga, selalu ada persaingan. Mereka tidak hanya berjuang untuk tempat pertama dalam pertempuran, tetapi mereka juga berjuang untuk tempat pertama di kota pertempuran yang menentukan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa selain satu sama lain, lawan mereka juga akan memiliki Qin Fan. Panggilan, 50 meter, atas diriku. 30 meter, sangat mudah untuk mengatasinya. Atasi hujan berpasir, 20 meter, 10 meter. Pertama ke kota, lihatlah Qin Fan datang ke kota. Saat sosok Qian melompat ke kota, terjadi keributan di tribun. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Fan akan bergegas ke depan dalam waktu sesingkat itu, dan melewati 3 orang Mo Yixia, Yu Yik, yang memimpin, dengan jarak hampir 20 meter orang pertama yang tiba di kota pertempuran yang menentukan. Sebelumnya, semua monster yang berdiri di depan Qin Fan, bahkan beberapa monster level tinggi level 6 yang menyulitkan Sa Yu Yik, semuanya dibasmi olehnya dengan satu pukulan. Tidak ada yang bisa menghalanginya bahkan untuk sesaat. Qin Fan menjadi orang pertama yang mendaki kota, yang mengejutkan semua orang. Semua orang mengira Qin Fan mungkin termasuk di antara 10 orang pertama yang memasuki kota, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama. Bagaimana mungkin dia? Bahkan belum lama ini, semua orang masih berdebat sengit tentang siapa di antara ketiga Ye Ke, Sayu, Mo Yi yang bisa sampai ke kota lebih dulu. Dalam sekejap, jawabannya keluar. Hanya saja semuanya salah. Qin Fan ini, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan jika seluruh kekuatannya dilepaskan, dia tidak akan bisa dengan mudah melampaui orang-orang kuat seperti Ye Ke, Sayu yang keluar dari Tianji. Bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang memasuki kota hanya dalam sekejap? Orang-orang. Apakah dia menggunakan metode rahasia untuk merangsang potensi? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia baru memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun. Dan dia belum pernah memasuki item Tianji. Bagaimana dia bisa melampaui Ye Ke, Sayu dan yang lainnya? Itu bodoh. Dalam pertarungan para jenius ini, siapapun yang mencapai kota pertempuran yang menentukan terlebih dahulu akan menjadi yang pertama. Dia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan potensinya. Apalagi yang akan dia gunakan untuk bertarung melawan orang lain setelah beberapa saat. Sayang sekali, Qin Fan ini memang sangat kuat, tapi dia kalah karena kurangnya pengalaman. Haha, lupakan saja. Mungkin sulit baginya untuk memenangkan kejuaraan hari itu, jadi sekarang dia ingin menjadi pusat perhatian terlebih dahulu. Anak-anak muda ini memang seperti ini, mereka semua gelisah. Haha, jika ini adalah tujuannya, maka dia telah mencapainya. Cek-cek, seorang pendatang baru yang baru memasuki tanah suci selama setengah tahun telah melampaui para raja bela diri semu yang telah memasuki Tianji. Diperkirakan kecuali Yun Fei Yang, belum ada yang melakukannya ya. Tapi ketika Yun Fei yang berpartisipasi dalam pertempuran jenius, dia sudah memasuki kuil selama 3 tahun. Haha, jika Qin Fan bisa bertahan kali ini, maka kurasa dia akan menjadi juara pertarungan jenius berikutnya. Tapi aku telah mendengar rumor bahwa ada banyak orang yang ingin menimbulkan masalah bagi Qin Fan kali ini. Dia baru saja menghabiskan begitu banyak makanan, dan dia akan berada dalam bahaya saat memasuki pusat kota. Haha. Bukan, Niba dan Yuan Jingtian harus menunggu pemimpin aliansi saat ini menderita kerugian di tangan Qin Fan, dan bahkan senjata kuno dirampas. Hal ini membuat reputasi mereka di tanah suci dipermalukan. Kali ini aneh kalau Qin Fan melarikan diri dengan begitu mudah.
Dan barusan aku melihat Niba dan yang lainnya pergi mencari Sayu dan yang lainnya. Kurasa, hehe sebelum Sayu dan yang lainnya. Ini tidak berarti dia menamparkan wajah mereka. Sepertinya ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Qin Fan adalah orang pertama yang mendaftar, yang tentu saja menarik banyak perhatian dan diskusi. Namun, sementara semua orang di alun-alun kuil dikejutkan oleh kekuatan Qin Fan, mereka juga merasa kasihan atas kurangnya pengalaman Qin Fan. Fan adalah dia memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan menggunakan teknik rahasia untuk merangsang potensinya, jadi semua orang mengira dia akan berhenti pada titik ini. Bagaimanapun, Master bela diri semu yang telah memasuki Tianji Xiang selalu memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang, tetapi Qin Fan telah melampaui Ye Kesayu dan lainnya yang telah memasuki Tianji Xiang selama hampir 5 tahun, dan hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Namun, saat ini, semua orang menantikan pertempuran yang akan datang di pusat kota sebagai tanggapan terhadap rumor baru-baru ini di Tanah Suci. Qin Fan ini, hehe, dia memang menjadi semakin menarik. Sepertinya dia belum mengeluarkan potensinya. Mengapa menurutku dia agak nyaman? Kuil, penatua yang sedang membelai dia, berkata sambil tersenyum. Kekuatan dan visinya jauh lebih tinggi daripada siswa di alun-alun di bawah, dan dia bisa melihat banyak hal yang tidak biasa tentang Qin Fan. Tidak sia-sia aku membuat pengecualian dan membuka titik akupuntur spiritual dengan konsentrasi energi spiritual 2000 kali lipat untuknya. Tapi Ikuesayu dan Moi telah di Tianji selama hampir 5 tahun, dan mereka tidak pandai menabung. Mereka pasti sangat menarik di masa depan, Jin Sang juga berkata sambil tersenyum dan mengangguk, melihat sosok Qian di dinding. Namun, dia merasa lebih, dan lebih puas dengan angkanya. Ketika dia mengikuti instruksi Holy Lord dan membuka titik akupuntur spiritual dengan konsentrasi energi spiritual 2000 kali lipat ke Qin Fan, dia masih sedikit bingung, tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Adalah tugas kuil Tanah Suci untuk membina para jenius. Jika para jenius seperti itu tidak dibina, lalu siapa yang akan dibina? Dan yang ada di kuil termasuk yang tertinggi. Sial, dia tidak cukup tenang. Salah satu orang suci berkata dengan tenang ketika dia melihat Qin Fan tiba-tiba melaju kencang untuk menjadi orang pertama yang mendaki kota. Li, bagaimanapun juga, dia baru berusia 18 tahun, dan masih banyak ruang untuk berkembang. Dengar, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Holy Lord, Qian, tidak menjelaskan, tapi melanjutkan dengan tenang. Pada saat ini, di medan perang, Qin Fan berdiri di tembok kota tinggi dari kota pertempuran yang menentukan. Dia dengan santai berbalik dan melirik Sayu Yik dan orang lain di belakangnya. Dia sengaja mempercepat kecepatannya sekarang, hanya untuk melihat seberapa besar kekuatan yang disembunyikan ketiga orang ini. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa meskipun orang-orang ini melaju ketika mereka menyadari bahwa dia telah melewati mereka, mereka tetap tidak bisa menyusulnya. Qin Fan dapat merasakan bahwa orang-orang ini memang ingin membandingkan diri mereka dengannya, tetapi setelah mengetahui bahwa dua orang lainnya tidak bereaksi banyak. Lalu dia terus menenangkan diri. Tampaknya bagi mereka, mereka sama sekali tidak menganggap diri mereka sebagai lawan. Jadi pada akhirnya, Qin Fan masih belum tahu apa kekuatan terkuat dari orang-orang ini. Kalau begitu, aku ingin melihat siapa yang bisa kutemui di puncak kota terlarang. Qin Fan sedikit mengangkat sudut mulutnya saat ini, dan kemudian memasukkan pil pembangun Qi ke dalam mulutnya bagian terakhir dari perjalanan tadi. Meski tidak memberi banyak beban pada tubuhnya, namun tetap menghabiskan banyak Yuan Wuqi. Dia masih belum tahu apa yang ada di kota ini, dan dia juga tahu bahwa beberapa orang sudah membuat rencana untuknya, jadi dia harus menjaga kondisi terbaiknya. Sedangkan untuk ramuan, dia tidak pelit. Sebagai seorang alkemis, inilah keunggulan absolutnya. Kemudian, dia dengan santai dan cepat melihat ke seluruh medan perang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan beberapa pasang mata yang suram. Namun, dia tidak mengambil hati, dia hanya melambaikan tangannya ke belakang dengan beberapa pemikiran yang provokatif, dan kemudian dia melompat ringan lagi dan tenggelam ke dalam kota kuno yang misterius. Qin Fan ini benar-benar gila, tapi sayang sekali dia masih terlalu muda. Game ini bukan tentang siapa yang mencapai kota lebih dulu yang akan menang, tapi siapa yang tertawa terakhir akan menjadi pemenangnya. Negara melihat Qin dengan gerakan ini, Fan tidak bisa menahan senyum dinginnya, dan mendengus diam-diam. Kemudian dia melihat ke depan dan menemukan bahwa jaraknya hanya sekitar 20 meter dari kota, jadi dia menebas ke depan dengan pedangnya, segera memotong kepala monster tingkat tinggi tingkat 6 yang berlumuran darah. Yike Moi, aku, Sayu, akan masuk dulu.
Dia lalu berkata dengan keras, lalu menendang tanah dengan keras dan melompat tinggi. Pada saat ini, kebetulan ada monster yang terbang ke arahnya, tapi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia menginjak punggung monster itu dengan keras, menjatuhkan monster itu ke tanah, dan sosoknya mengikutinya kota. Jadilah orang kedua yang mencapai Battle City. Jangan khawatir, diriku, ikut juga. Kemudian dia melihat sosoknya tiba-tiba bergerak, dan kabut hitam aneh di tubuhnya seperti binatang buas yang tiba-tiba menerkam monster yang mendekatinya, lalu berguling, lalu terbanting ke tanah, dan orangnya benar-benar menggunakan dengan kekuatan dari kemundurannya, kecepatannya meningkat dengan sia-sia, dan dia langsung naik ke tembok kota dalam satu tarikan napas. Moi sepertinya tidak menganggap serius Qin Fan. Baginya, lawan utama kali ini adalah Ye Ke dan Sayu. Sekarang Sayu adalah orang pertama yang mencapai tembok kota, dia tidak mau ketinggalan dan bergegas ke depan. Haha, Qin Fan ini cukup menarik. Sayu Moi, jangan meremehkan dia. Melihat Sayu dan Moi memasuki kota kuno satu demi satu, Ye Ke menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum pahit, dia dan Sayu Moi berbeda, tapi samar-samar dia merasa bahwa Qin Fan, yang baru saja melewatinya dan memanjat tembok kota terlebih dahulu, agak aneh. Kalau begitu ayo bertarung untuk pertarungan yang menentukan. Pemenangnya adalah Raja. Lalu dia berhenti berlama-lama. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba melirik ke arahnya, dan dia menyerang dengan kilat dalam sekejap, seperti guntur, membasmi ketiganya, orang-orang tingkat tinggi yang berdiri di depannya. Semua monster berakibat fatal dalam satu serangan. Setelah mengalahkan ketiga monster tersebut, dia mengembangkan keterampilan tubuhnya, berkibar dalam pakaian putihnya, dan menjadi peserta keempat yang memasuki kota pertempuran yang menentukan. Qin Fan, dia ada di dalam. Pada saat ini, Yuan Jingtian dan Niba saling melirik hampir pada waktu yang sama, dan pada saat yang sama, mereka mempercepat kemajuan mereka. Mereka baru saja melihat Qin Fan menelan ramuan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi jaraknya terlalu jauh, jadi mereka tidak tahu apakah yang ditelan Qin Fan adalah pil, tetapi meskipun itu pil, akan memakan waktu cukup lama untuk memulihkan Yuan Wuqi yang telah dikonsumsi terlalu banyak, dan selain itu, mereka mengira Qin Fan pasti menghabiskan terlalu banyak stamina. Mereka merasa ini adalah kesempatan sempurna mereka. Ini juga merupakan kesempatan terakhir. Qin Fan harus mati kali ini. Yuan Jingtian, Niba dan yang lainnya membuat tekad terbesar saat ini, dan bahkan siap mempertaruhkan segalanya kapan saja, bahkan jika mereka menyerah dalam pertempuran para jenius, mereka masih akan membasmi Qin penggemar. Saat berada di tembok kota, Qin Fan masih bisa mendengar auman monster-monster yang datang dari luar kota, tetapi dibandingkan dengan sisi lain, dia merasa sangat sunyi jika dibandingkan. Tampaknya seluruh kota masih tertidur dan belum bangun. Qin Fan melompat dan perlahan berjalan ke kota. Kota kuno ini bersilangan dengan jalan dan gang. Ada tembok dan ubin pecah di mana-mana, tapi bangunan ini sepertinya dibangun dengan bahan yang sangat bagus. Entah sudah berapa tahun berlalu, tapi garis besar keseluruhan bangunan masih terlihat samar-samar. Qin Fan adalah orang pertama yang masuk ke kota. Saat dia berjalan, dia sepertinya mengganggu seluruh kota kuno. Perlahan, dia akhirnya mulai mendengar suara-suara kecil datang dari berbagai sudut kota, tapi sepertinya memang begitu mengganggu seluruh kota kuno. Dibandingkan dengan bagian luar, suara-suara ini masih dapat diabaikan. Berjalan di gang sempit, Qin Fan hanya bisa mendengar suara langkah kakinya sendiri. Dia merasa udara di sekitarnya agak berat dan menyedihkan, seolah-olah dinding di kedua sisi akan menekannya. Dia menatap ke langit, yang juga tampak kelabu dan kelabu, seolah-olah akan runtuh. Apakah lingkungan ini dimaksudkan untuk menguji akal sehat para peserta? Qin Fan mengerang dalam hatinya saat ini. Jika tataran cita tidak cukup dipupuk, Anda akan merasa sangat tertekan dalam lingkungan seperti itu, pikiran normal Anda akan terguncang, atau Anda tidak akan mampu mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Tentu saja, setelah banyak kesulitan, tingkat kultivasi pikiran normal Qin Fan sekarang sangat tinggi, bahkan sebanding dengan beberapa master seni bela diri. Selain itu, dia juga pernah ke lingkungan yang keras seperti monster Wastelen dan gurun bulan kuning untuk berlatih, namun tingkat ujian seperti itu tidak berdampak banyak padanya. Pada saat ini, mata Qin Fan tiba-tiba membeku, tetapi dia melihat sosok hitam di dinding rusak di kejauhan. Bayangan hitam ini hampir menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Jika bukan karena mata ungu bayangan gelap dan panca indera Qin Fan jauh lebih kuat daripada orang biasa, akan sulit baginya untuk menemukannya. Kucing ibel bermata ungu, monster puncak tingkat 6. Qin Fan melihat bayangan hitam itu dengan hati-hati dan akhirnya mengenalinya.
Monster puncak 6 tingkat ini sebenarnya juga merupakan monster tingkat tinggi 6 tingkat, tetapi mereka adalah yang terkuat di antara monster tingkat tinggi 6 tingkat. Masing-masing memiliki kecepatan, serangan, pertahanan, atau beberapa kemampuan lainnya kekuatan khusus, sehingga disebut monster puncak tingkat 6. Mewakili monster puncak level 6, macan bersayap langit dengan kemampuan terbang juga termasuk dalam kategori ini. Pupil ungu dari kucing ibel pupil ungu tampak bergerak sedikit saat ini, mungkin karena Qin Fan tidak menyangka akan menemukannya begitu cepat. Pada saat ini, ia tergeletak di dinding yang rusak, seolah ingin menunggu Qin Fan mendekat sebelum melancarkan serangan mendadak. Orang-orang di kota ini semuanya harus menjadi monster puncak level 6. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menghadapi monster level 7, dan monster level tinggi level 6 biasa bukanlah tantangan bagi para peserta. Qin Fan berpikir sendiri setelah melihat kucing ibel bermata ungu ini. Buru 20 inti kristal ibel milik binatang ibel di kota, dan kemudian Anda dapat mengaktifkan tahap pertempuran yang menentukan di dalam kota. Qin Fan ingat bahwa ini adalah persyaratan untuk pertempuran jenius tahap kedua, dan hanya ada 20 tahap pertempuran yang menentukan di pusat kota, yang berarti bahwa pada tahap ini, lebih dari separuh peserta akan tersingkir. Monster di kota harus berbeda dengan monster di luar kota, sehingga peserta tidak dapat mulai mengumpulkan inti kristal monster di luar. Faktanya, Qin Fan juga mematahkan kepala monster tersebut ketika dia berada di luar kota inti ditemukan di dalam. Yang lebih mengejutkan Qin Fan adalah monster di luar kota bahkan tidak bisa mengumpulkan materi dari mereka. Qin Fan awalnya ingin mengumpulkan beberapa material monster di awal, tetapi kemudian setelah memasuki kota, dia menemukan bahwa material tersebut pada akhirnya menghilang. Itu juga karena kuil Zhenwu dan kuil Tanah Suci menyembunyikan banyak rahasia yang tidak dapat dipecahkan oleh Qin Fan, sehingga Qin Fan sangat ingin mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran jenius ini dan memiliki kesempatan untuk mengenal Dewa Zhenwu yang legendaris. Berkah. Lihat, bisakah dia menemukan jawaban yang dia inginkan? Setelah melihat kucing ibel bermata ungu dengan acuh tak acuh untuk beberapa saat, Qin Fan tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan mengangkat jarinya ke arah kucing ibel itu, dengan sengaja memprovokasinya. Karena kucing ibel itu berada agak jauh darinya, dia ingin membuatnya marah dan memancingnya agar tidak melarikan diri. Faktanya, meskipun kewarasan monster-monster puncak tingkat 6 ini sudah sangat tinggi, mereka masih memiliki karakteristik seperti haus darah dan dorongan kekerasan seperti monster biasa. Melihat provokasi Qin Fan, monster kucing bermata ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak seperti kilat. Ini sangat cepat. Qin Fan mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia melihat kucing ibel bermata ungu, tetapi dia menemukan bahwa binatang ibel di sini tampaknya jauh lebih kuat daripada binatang ibel dengan level yang sama yang dia temui di dalam. Gurun binatang ibel. Dia bisa merasakan bahwa kucing ibel bermata ungu ini bahkan mendekati kekuatan harimau bersayap langit, raja binatang ibel tingkat 6, dan dalam hal kecepatan, itu bahkan lebih baik. Tentu saja, Qin Fan bahkan tidak takut pada harimau bersayap langit, jadi dia secara alami tidak akan takut pada kucing ibel bermata ungu ini. Kucing ibel bermata ungu itu cepat, tetapi Qin Fan bahkan lebih cepat. Ketika kucing ibel bermata ungu itu masih berada sekitar 20 meter darinya, dia menginjaknya dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Di sini, tanpa halangan dari monster-monster, kecepatannya bahkan tampak lebih cepat dari kilat. Bayangannya tetap di tempatnya, dan pria itu telah tiba di depan monster kucing bermata ungu itu dalam sekejap mata. Boom! Sebelum kucing ibel bermata ungu itu bisa bereaksi sepenuhnya, tinju Qin Fan mengenai bagian belakang tengkorak kucing itu, dan segera terdengar suara patah tulang di gang. Yang pertama, setelah beberapa saat, Qin Fan mengambil inti kristal ibel ungu mengkilap dan jernih dan menimbangnya di tangannya. Dia menemukan bahwa itu memang jauh lebih berat daripada inti kristal ibel dengan tingkat yang sama yang dia panen di monster gurun. Yang berikutnya, kemudian sosoknya melintas dan menghilang ke dalam gang ini dalam sekejap mata. Karena dia masih harus menyelesaikan akun dengan Niba, Yuan Jingtian dan lainnya, dia merasa bahwa dia terdesak waktu kali ini dan ingin mengumpulkan 20 inti kristal ibel sesegera mungkin untuk memastikan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam putaran ketiga, tahap akhir. Kecepatan Qin Fan sangat menakutkan. Dan sepertinya dia tidak punya banyak energi sama sekali. Apa yang terjadi? Bukankah efek metode rahasia dalam merangsang potensi telah habis? Melihat Qin Fan menunjukkan kecepatan seperti itu dan membasmi monster puncak level 6 dengan begitu mudah, semua orang di alun-alun kuil sekali lagi terkejut. Harus dikatakan bahwa sejak Qin Fan memasuki medan perang, semua orang lebih memperhatikannya.
Karena semua orang telah mengetahui bahwa selalu banyak hal luar biasa terjadi pada pemuda berkemeja hijau yang baru memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun ini, yang membuat mata semua orang tidak bisa lepas darinya. Sebagai perbandingan, bahkan favorit menang kali ini, Ye Ke, Sayu dan Mo Yi, tidak sebaik Qin Fan. Ledakan. Di medan perang, Qin Fan sekali lagi dengan mudah membasmi monster puncak level 6. Yang kelima, Qin Fan melirik beruang raksasa bertanduk emas yang terkenal dengan pertahanannya yang tergeletak di kakinya, memasukkan inti kristal ibel kuning ke dalam cincin penyimpanan, lalu berkata dengan lembut. Beruang raksasa bertanduk emas ini jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan 4 monster tingkat 6 tingkat puncak sebelumnya. Tidak hanya kulitnya yang tebal dan berdaging, tetapi tanduk emasnya juga dapat menimbulkan gelombang suara yang tidak terlihat, yang akan mempengaruhi manusia keputusan. Ini adalah pelajaran nyata bagi Qin Fan, yang perlahan mulai mengandalkan teknik Qiwaqing. Karena kesalahan penilaiannya barusan, serangan pertamanya tidak menyebabkan kerusakan fatal pada beruang raksasa bertanduk emas, dan bahkan membiarkan lawan mendekatinya. Jika dia tidak kuat secara fisik, dia mungkin akan diratakan olehnya cakar beruang besar tadi. Namun, ini juga membuat Qin Fan menyadari bahwa dia tidak bisa terlalu mengandalkan seni menatap dan perasaannya sendiri. Jika dia ingin membuat penilaian yang akurat, dia harus bekerja sama dengan keduanya. Keluar. Tiba-tiba, Qin Fan berbalik dan melihat ke sebuah bangunan yang berjarak lebih dari 20 meter darinya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya seperti ini. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh perlahan muncul dari sudut dinding, dan sebuah suara yang agak sembrono berkata. Kamu cukup baik karena ditemukan begitu dekat denganku. Qin Fan memandang pemuda berambut pirang yang muncul dan berkata dengan ringan. Aura pria ini sangat rahasia. Dengan panca inderanya, dia hanya bisa mendeteksinya secara samar-samar pada jarak sedekat itu. Qin Fan, aku mengenalmu, dan kamu dianggap selebriti. Tapi bagaimanapun juga, kamu baru memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun. Kamu belum tahu banyak hal di tanah suci ini. Aku pernah ke Tianjiding selama lebih dari setahun, dan aura saya Anda telah berkultivasi ke titik di mana Anda memiliki asal-usul yang sama dengan lingkungan. Anda sangat pandai menemukannya, tetapi Anda tidak akan menjadi lawan saya. Anda meninggalkan senjata kuno dan 5 ibel inti kristal yang baru saja kamu buru, dan aku akan mengampuni nyawamu, pemuda berambut pirang itu kemudian berkata dengan percaya diri. Haha, benarkah? Aku baru berada di Tianjiding selama 1 tahun. Qin Fan sedikit mengangkat sudut mulutnya, tampak sedikit menghina. Aku tidak takut pada Ye Ke Sayu dan yang lainnya, biarkan saja, sendirian kamu. Qin Fan, kamu terlalu percaya diri. Ini hanya meminta kematian. Biar ku beritahu, meskipun kamu adalah orang pertama yang tiba di kota, itu hanya karena kami tidak ingin bersaing denganmu. Sepertinya seperti kamu menghadapi monster sebesar itu. Sangat bodoh bagi para monster untuk menyia-nyiakan kekuatan mereka dengan cara ini. Sekarang, menurutku kamu telah kehilangan kualifikasi untuk bergerak maju mau tidak mau berkata dengan ekspresi dingin. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi tujuan utama saya berpartisipasi dalam pertarungan jenius kali ini adalah untuk menemukan lawan yang baik. Jika Anda bisa memberi saya sesuatu, saya mungkin membiarkan Anda hidup, tetapi jika Anda terlalu tidak berguna, maka Anda di sana tidak ada nilainya lagi, kamu harus membayar dengan nyawamu sebagai harga untuk memprovokasiku kali ini. Qin Fan hanya menatap orang lain dan berkata dengan tenang. Haha, Qin Fan, kamu terlalu sombong. Baiklah, akan kutunjukkan perbedaan antara mereka yang telah memasuki Tianjiding dan mereka yang belum. Pemuda berambut pirang itu tidak bisa menahan tawa dengan marah, dan kemudian sebuah simbol perlahan muncul di tangannya. Tombak perak, tapi dia berencana untuk mengambil tindakan secara langsung. Itu Wang Dong dari Kerajaan Sunda Besar. Dia adalah seniman bela diri spiritual tingkat 9 puncak. Dia telah berada di Tianjiding selama lebih dari setahun. Kekuatannya sangat bagus. Dia juga termasuk di antara 10 orang pertama yang tiba di kota baru saja. Qin Fan akhirnya bertemu lawan yang sebenarnya. Qin Fan sepertinya sudah pulih sejak dia menelan alkimia tadi. Sekarang kita bahkan tidak tahu di kondisi apa dia berada. Wang Dong ini bagus, dia seharusnya bisa menguji benar atau salahnya Qin Fan. Menurutku, apakah Qin Fan dapat mencapai hasil yang baik dalam pertempuran jenius ini tergantung pada pertempuran ini. Apapun yang terjadi, Qin Fan bisa membasmi beruang raksasa bertanduk emas itu sekarang. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Saya mulai menantikan dia melakukan keajaiban lagi. Haha, menurutmu Qin Fan atau Wang Dong akan memenangkan pertarungan ini?
Beberapa orang yang memperhatikan Qin Fan melihat pemandangan di medan perang dan mulai berkomentar. Pada saat ini, setelah melihat Qin Fan membasmi 5 monster tingkat puncak 6 dalam waktu yang sangat singkat, beberapa orang tampaknya meragukan penilaian mereka sebelumnya dan mulai mendapatkan kembali kepercayaan pada Qin Fan. Beberapa orang bahkan diam-diam bertaruh pada pertarungan pertama antara Qin Fan dan para peserta. Di medan perang, Qin Fan berdiri di sana dan hanya menyaksikan dengan tenang saat Wang Dong mengeluarkan senjatanya. Tianji Ding memang kuat, tapi setelah melihatmu, menurutku tidak semua orang bisa berubah menjadi naga. Beberapa serangga tetaplah serangga. Qin Fan tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia melihat pihak lain begitu tidak nyaman. Berkata bercanda. Qin Fan, kuakui hati normalmu memang luar biasa. Aku tidak ingin terus berbicara denganmu, tapi aku akan memberitahumu dengan fakta. Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, itu tidak akan membantu. Ambil tindakan. Jenderal Wang Dong, Qin Fan, mau tidak mau merasa sedikit serius, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang telah melewati Tianji Ding. Mendengar ini, dia tidak menjadi lebih marah, tapi menarik napas dalam-dalam. Setelah mengatur emosinya, dia mulai bersiap untuk menyerang Qin Fan. Sangat disayangkan bahwa beberapa orang tidak hanya memiliki temperamen yang buruk, tetapi juga memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, dan kekurangan mereka berakibat fatal. Qin Fan hanya menatap Wang Dong dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, tidak diragukan lagi, kamu seperti ini di mataku. Berhentilah bicara cepat. Setelah mendengar provokasi Qin Fan lagi, Wang Dong akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa budidaya pikiran normalnya memang lebih rendah daripada Qin Fan, dan tidak peduli berapa banyak dia berkata, itu hanya akan menjadi pukulan lain bagi pikiran normalnya, jadi dia langsung menikam Qin Fan seperti naga dan tombak seperti guntur, mengaum. Kecepatan ini tidak buruk, tapi seharusnya tidak ada hubungannya dengan memasuki puncak langit. Qin Fan dengan tenang memperhatikan Wang Dong bergegas ke arahnya, dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan lawan, dan kemudian diam-diam menganalisis di dalam hatinya, ini angin kencang serangan mengembun tidak menyebar, dan serangan tersebut justru dapat menyebabkan energi di sekitarnya bergetar. Ini mungkin perubahan setelah memasuki puncak langit, karena pemahaman dan induksi energi langit dan bumi jauh melebihi orang biasa. Tetapi jika hanya level ini, saya masih bisa mengatasinya. Qin Fan melihat tombak yang datang seperti naga atau naga, dan diam-diam memperkirakan. Namun, saat berikutnya matanya tiba-tiba membeku. Apakah ini sebuah kekuatan? Qin Fan mau tidak mau akan sedikit terkejut, karena pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang familiar selama serangan Wang Dong semacam penindasan. Ini seperti momentum orang yang lebih tinggi menindas orang yang lebih rendah. Di bawah penindasan yang tak terlihat ini, Qin Fan memiliki ilusi bahwa tubuhnya menjadi lebih pendek tanpa terlihat. Top Tianji ini memang merupakan jalan pintas menuju ranah Martial Lord. Tidak hanya memungkinkan orang untuk memahami berbagai aturan vitalitas dan mempercepat pemahaman mereka tentang vitalitas, tetapi juga dapat menguasai tekanan momentum yang hanya dapat dilakukan oleh Martial Lord sudah terlebih dahulu. Hati Qin Fan bergerak sedikit, dan dia menjadi lebih tertarik pada kamera hari itu. Qin Fan, bukankah jantung normalmu sangat kuat? Lalu aku akan membuat jantung normalmu hancur total. Aku akan membuatmu merasa takut di depan kekuatan absolut. Pada saat ini, Wang Dong mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Kamu salah. Qin Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini dan menatap mata Wang Dong dengan tenang, tidak peduli situasi apa yang dialami orang kuat, dia tidak akan pernah merasa takut, dan orang kuat tidak akan pernah merasa takut, adalah jantung normal yang cukup kuat. Melihat penampilan Qin Fan, Wang Dong tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, meskipun kekuatan serangannya terus berlanjut. Di bawah tekanan momentumnya sendiri, Qin Fan benar-benar bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu ingin aku merasa takut, kamu jauh dari kualifikasi. Qin Fan akhirnya bergerak saat ini, dan bayangan merah tiba-tiba muncul, menghalangi rute serangan Wang Dong dengan kecepatan yang sangat cepat. Menggigit, suara benturan emas dan batu terdengar, dan tombak perak di tangan raja menusuk pisau dapur raja. Kamu, bagaimana mungkin? Wang Dong terkejut, dia menemukan bahwa tombaknya tidak bisa lagi bergerak maju. Qin Fan memegang pisaunya dengan satu tangan dan benar-benar memblokir serangannya yang hampir seluruhnya. Saya tidak takut dengan aura Martial Lord sejati, apalagi Anda. Qin Fan mengangkat kepalanya, dan pada jarak yang sangat dekat ini, Qin Fan memandang ke pihak lain dengan dingin dan berkata, jika Anda hanya memiliki ini kemampuan, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku kecewa.
Pikiran normal Qin Fan tidak hanya tidak dihancurkan oleh tekanan aura Wu Zun, tetapi malah mempengaruhi pikiran normal pihak lain lagi, membuat pihak lain merasa takut dan tak terkalahkan. Qin Fan, bagaimana aku bisa kalah darimu? Benar saja, pikiran normal Wang Dong hancur saat ini, dan dia tampak ketakutan dan marah. Dia telah memasuki puncak Tianji. Akan kalah dari pendatang baru yang baru berada di tanah suci Zhenwu selama setengah tahun. Menyapu ribuan gunung. Segera, dia meletakkan tombak di tangannya, melompat tinggi, berbalik, dan menyapu ke arah Qin Fan seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya. Pada saat yang sama, udara terbakar pada saat ini, dan suara yang tajam dan keras terdengar di udara. Wang Dong sepertinya sedang mengendalikan naga api yang ganas, menimbulkan kekacauan secara sembarangan. Seperti namanya, kekuatan jurus ini sepertinya mampu meratakan ribuan gunung. Bang! Qin Fan memblokir serangan lawannya lagi, tetapi anak buahnya juga mundur 2 langkah, dan samar-samar dia bisa merasakan panas yang membakar dari pisaunya, yang membuatnya hampir melonggarkan cengkeramannya pada telapak tangan Chef Wang. Untungnya, pisau dapur raja pada awalnya adalah senjata yang memiliki atribut api, jadi itu membantunya menyelesaikan serangan elemen api. Qin Fan harus mengakui bahwa setelah berlatih di Tianjiding, penguasaan vitalitas Wang Dong jauh melebihi miliknya. Meskipun dia juga bisa mengubah vitalitasnya menjadi kenyataan, dan dia juga melatih vitalitas api, dia tidak bisa membiarkan vitalitasnya terbakar dengan kekuatan seperti itu. Kecuali, dia menggunakan energi api dari Suzaku Demon Seed. Dia bisa merasakan bahwa serangan Wang Dong hanya lebih kuat dari serangan terkuat Ni Baji Yuan Li Huo 3 bulan lalu. Namun, Qin Fan tidak sama amin di bawah Wu hari itu. Setelah 3 bulan pelatihan ini, dia telah mencapai tingkat puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9. Dia memiliki kendali penuh atas energinya, dan lengan kanannya jauh lebih kuat daripada lengan kirinya. Oleh karena itu, serangan kuat Wang Dong yang menyapu ribuan gunung tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Melihat Qin Fan dapat melakukan gerakan ini dengan begitu mudah, Wang Dong terkejut lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya sendiri dan langsung menggunakan gerakan terkuatnya. Naga menyatukan bahu Wang. Dengan teriakan yang dalam, tombak perak di tangan raja berubah menjadi bayangan senjata di seluruh langit, dan suhu dalam radius 100 meter meningkat dengan sia-sia, seolah-olah ada ratusan naga api yang bernapas lega di mana-mana. Energi yang sangat ganas berkumpul lagi, dan semua bayangan senjata bergabung menjadi satu. Akhirnya, semua panas berkumpul di satu tempat dalam satu saat. Dimungkinkan untuk menekan vitalitas sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada energi bela diri yang tersisa. Qin Fan tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya saat ini ke asal, yang berarti dia harus menerobos. Hanya ketika seseorang mencapai Wu Zun barulah seluruh energi di dalam tubuh diubah menjadi vitalitas. Energi dalam tubuh seorang ahli bela diri spiritual disebut Yuan Wuqi, yang artinya terdapat campuran energi bela diri. Tidak diragukan lagi, vitalitas murni akan lebih kuat dari Yuan Wuqi. Semakin kecil energi bela diri yang terkandung dalam serangan tersebut, semakin kuat kekuatannya. Setelah Wang Dong memasuki puncak Tianji, meskipun ia gagal mengubah semua Yuan Wuqi di tubuhnya, serangannya sudah dapat mengendalikan Wuqi hingga batasnya. Ini Tianjiding. Hal ini memungkinkan orang dengan cepat memahami aturan vitalitas dan mengetahui rahasia surga. Ledakan, pedang dan senjata bentrok, dan Qin Fan menggunakan pedang tuan yang dikombinasikan dengan pedang manusia saat ini. Sepertinya mereka bentrok, namun nyatanya, pedang Qin Fan mengenai 3 jari di bawah ujung tombak Wang Dong. Saat itulah dia menggunakan teknik menatap Qi untuk melihat titik terlemah dari serangan lawan. Hah! Ekspresi Wang Dong tiba-tiba berubah, dan dia menemukan tombak di tangannya sepertinya mulai retak. Saat berikutnya, dia melihat lampu merah berkedip di depan matanya, dan kemudian dia merasa kepalanya tampak sedikit basah, dan kemudian kehidupan meninggalkan tubuhnya dalam sekejap. Dia membuka matanya, merasa tidak mau, tidak bisa dipercaya, dan sulit dipercaya. Semua emosi ini bercampur, tapi tubuhnya perlahan jatuh ke belakang. Jurus Wang Dong Naga menggabungkan 8 kehancuran sangat kuat, tetapi pedang Tuan Qin Fan yang dikombinasikan dengan kekuatan pedang manusia bahkan lebih kuat, dan pedang Wang Chu secara inheren lebih kuat dari senjata lawan. Selain itu, Qin Fan juga menggunakan teknik menonton Qi untuk melihat kekurangan lawan. Jadi, hasilnya sudah ditentukan. Para ahli seni bela diri spiritual yang telah memasuki Tianjiding memang sedikit berbeda. Sayang sekali kamu tidak cukup kuat. Qin Fan memandang tubuh Wang Dong dan berkata dengan ringan. Setelah pertempuran ini,
Dia kini telah menentukan kekuatannya sendiri dan cukup percaya diri pada kekuatannya sendiri. Aku hanya tidak tahu level apa yang telah dicapai Ye Kesayu dan yang lainnya, yang telah berada di Tianjiding selama hampir 5 tahun. Kemudian dia melangkah maju dan melepaskan cincin penyimpanan dari tangan Wang, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Saya tidak menyangka Wang Dong juga memiliki 4 inti kristal Ibel. Qin Fan melihatnya dan sedikit terkejut. Tapi dia tidak tinggal di sana lagi, membersihkan tempat kejadian dan segera pergi. Paviliun tersembunyi di atas kuil adalah tempat 8 orang suci berada. Sial, aku salah. Qin Fan sudah memiliki hati yang kuat. Holy Lord berkata dengan terkejut. Wang Dong sudah mati. Wang Dong, yang telah memasuki Tianjiding selama lebih dari setahun, meninggal di tangan Qin Fan, yang baru memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun. Dan dia dibasmi dengan sangat bersih. Luar biasa, sepertinya kita harus memperkirakan ulang kekuatan Qin Fan. Hal yang paling menakutkan adalah Qin Fan memulai dari luar kota dan melanjutkan pertempuran intensitas tinggi begitu lama, tapi dia tampaknya tidak kenal lelah sama sekali. Saya khawatir itu karena fisik Qin Fan jauh lebih kuat daripada orang biasa, jika tidak mungkin dia memiliki kekuatan fisik seperti itu. Terlebih lagi, alkimia yang diambil Qin Fan barusan mungkin bukan yang biasa. Sebenarnya bisa buat dia pulih begitu cepat. Semangat Yuan Wu. Baru saja kita semua mengira dia memiliki kekuatan seperti itu karena dia mengeluarkan potensinya. Sepertinya kita semua salah. Qin Fan sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan dia tidak berani takut memakan orang pertama yang mendaki kota. Itu seharusnya karena dia yakin dengan fisiknya yang kuat. Saya sama sekali tidak takut dengan tingkat konsumsi seperti itu. Sekarang tampaknya Qin Fan sekali lagi memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar atau bahkan 5 besar dalam kompetisi jenius ini. Hei, Qin Fan sudah memiliki 9 inti kristal Ibel di tangannya. Jika dia mengumpulkan 11 lagi, dia bisa memasuki tahap akhir. Singkatnya, saya menjadi semakin optimis tentang kuda hitam ini, dan saya berharap akan ada lebih besar nanti. Terkejutlah. Melihat Wang Dong dibasmi oleh Qin Fan di medan perang, terjadi keributan lagi di alun-alun kuil, dan semakin banyak perhatian diberikan kepada Qin Fan. Harus dikatakan bahwa Qin Fan mengejutkan mereka lagi. Qin Fan benar-benar membawa kejayaan bagi kerajaan Dakian kita kali ini. Di mana semua orang dari aliansi Qian berada, Deng Guang menghela nafas secara diam-diam, tentu saja merasa kasihan karena Qin Fan tidak bergabung dengan aliansi Qian. Tapi dia tahu bahwa apapun hasil dari perang jenius ini, setelah perang jenius, tidak ada yang berani menimbulkan masalah pada aliansi Qian. Qin Fan, dia memang putra keajaiban. Dia tidak mengecewakanku. Kaisuan tersenyum sedikit saat ini. Ketika semua orang mengira Qin Fan memiliki kekuatan yang begitu kuat hanya karena dia telah mengeluarkan potensinya, dialah satu-satunya orang yang percaya bahwa Qin Fan kekuatannya masih dipertahankan. Sekarang sepertinya seperti yang dia pikirkan, Qin Fan lebih kuat dari yang diharapkan semua orang. Qin Fan tidak mengecewakanku. Setelah pertarungan jenius ini selesai, dia sepenuhnya siap untuk memasuki KTT Tianji, kata Jin Sang sambil tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini di paviliun tinggi kuil. Dari sudut pandang ini, rekor Yun Fei yang menjadi ahli bela diri selama 7 tahun mungkin akan segera tergantikan. Penatua yang juga berkata sambil tersenyum sambil mengelus janggut panjangnya. Saya khawatir kali ini Qin Fan tidak hanya akan memecahkan rekor Yun Fei yang berusia seabad, tetapi saya khawatir rekor ribuan tahun yang lalu juga akan dipecahkan, kata Jin Sangs, dan dia tampak lebih dan lebih percaya diri pada Qin Fan. Di medan perang, setelah Qin Fan melenyapkan Wang Dong, dia terus mencari monster berikutnya di jalanan dan gang yang bobrok. Setelah mendapatkan 4 inti kristal Ibel Wang Dong, dia sudah memiliki 9 inti kristal Ibel, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki tahap ketiga dari tahap akhir. Sesaat kemudian, Qin Fan berdiri di jalan. Di kakinya ada tubuh serigala perak lapis baja. Awalnya kecepatan monster serigala sangat cepat, dan cakarnya juga sangat tajam. Selain itu, serigala perak lapis baja ini juga memiliki atribut armor besi, dan hampir tidak ada kelemahan pada tubuhnya adalah pertahanan dan serangan kecepatan. Monster puncak tingkat ke-6. Ini masih cukup sulit bagi Qin Fan, dan pada akhirnya dia berhasil membasmi serigala perak lapis baja dengan hampir 50 pukulan kuat kekuatan banteng. Setengahnya sudah selesai. Qin Fan mengeluarkan inti kristal Ibel dari serigala perak lapis baja dan berpikir dalam hati. Hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk memasuki kota. Sebenarnya cukup bagus untuk mencapai hasil seperti itu dengan begitu cepat. Hah, sepertinya kita akhirnya sampai di sini.
Dia tiba-tiba melirik ke arah tertentu dengan berpura-pura biasa saja, lalu berbalik, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat, tanpa terasa. Oleh karena itu, dia tidak segera pergi, tetapi hanya berdiri di jalan dan berpura-pura memotong ekor serigala perak lapis baja dan bahan berguna lainnya. Bagi orang lain, sepertinya dia sedang membersihkan tempat kejadian dan menunggu kedatangan beberapa orang. Niba, pemimpin Liga Gempa Besar. Yuan Jingtian, pemimpin Liga Li Besar. Xiao Bieji, pemimpin Liga Dakan. Lin Bu, pemimpin Liga Dakun. Liang Jian, pemimpin Liga Gempa Besar Liga Daksun. Kembali ke hutan belantara selatan, 5 orang yang bersaing dengan Qin Fan untuk mendapatkan pemimpin aliansi senjata kuno. Dikatakan bahwa para pemimpin dari 5 aliansi memerintahkan Qin Fan untuk diburu di hutan belantara selatan, tetapi mereka membiarkan Qin Fan melarikan diri. Kali ini, tampaknya mereka ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Ini pasti masalahnya. Mereka menemukan bahwa potensi Qin Fan terlalu besar, dan tingkat peningkatannya terlalu cepat. Bahkan Niba dan Yuan Jingtian, yang masing-masing dianggap sebagai penyerang pertama dan pembela pertama, mereka tidak berani melakukannya. Lihat, jika Qin Fan terus tumbuh seperti ini, dia harus bertindak terlebih dahulu. Memang benar, kali ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Dengan tingkat kekuatan Qin Fan saat ini, saya khawatir hanya perlu 1,5 tahun lagi untuk mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan dengan potensi Qin Fan, saya khawatir dia dapat menembus ke level Martial Lord, mungkin bahkan lebih cepat dari Niba dan yang lainnya. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, mereka tidak akan memiliki peluang. Ternyata kekuatan mereka berlima tidak lemah, bahkan sudah memasuki KTT Tianji. Meski baru 3 bulan, peningkatannya pasti sangat besar. Ditambah dengan koordinasi serangan dan pertahanan, Qin Fan sedang dalam masalah kali ini. Semua orang di alun-alun kuil dapat melihat situasi keseluruhan, tetapi mereka segera menemukan pemimpin dari 5 aliansi yang mendekati Qin Fan. Banyak orang mulai mengkhawatirkan Qin Fan. Beberapa orang selalu memiliki kesan yang baik terhadap Qin Fan, seperti Kai Xuan dan anggota aliansi Qian lainnya, dan mereka bahkan ingin turun dan memberitahu Qin Fan berita tersebut. Mereka tidak tahu bahwa Qin Fan merasakan aura mereka ketika orang-orang ini masih berjarak 100 meter dari Qin Fan. Aura kelima orang ini terlalu familiar baginya. Hari itu di hutan belantara selatan, para pemimpin dari 5 aliansi mengepung dan membasminya, dan dia tidak melupakannya. Saat itu dia membahayakan orang yang paling dia cintai, dan dia tidak melupakannya. Ia tidak melupakan penampilan dan aura orang-orang tersebut. Dia telah menunggu kesempatan. Setelah memasuki kota, dia tidak pernah sengaja menyembunyikan keberadaannya, hanya untuk menarik perhatian orang-orang tersebut. Sekarang, orang-orang ini akhirnya menemukannya. Dengan kata lain, Qin Fan akhirnya menarik perhatian mereka. Sudah waktunya membayar hutang lama. Ketika orang-orang ini datang dalam jarak 20 meter, Qin Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tenang melihat melalui gedung bobrok di depannya ke 5 orang dengan ekspresi tidak ramah di belakang gedung. Qin Fan, kita akhirnya bertemu lagi, kata Yuan Jingtian dengan suara yang dalam terlebih dahulu. Dia melirik mayat serigala perak lapis baja di kaki Qin Fan, dan merasa sedikit berhati-hati lagi. Kemampuan Qin Fan untuk membasmi serigala perak lapis baja ini sudah cukup untuk menggambarkan kekuatannya saat ini. Tapi setelah konsumsi intensitas tinggi dan menghadapi monster yang sulit dihadapi seperti serigala perak lapis baja besi, dia pasti sangat lemah sekarang. Ya, kita bertemu lagi. Qin Fan dengan tenang memandang 5 orang lainnya dan berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa aura kelima orang ini jauh lebih kuat daripada di hutan belantara selatan 3 bulan lalu. Qin Fan, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mengorbankan roh saudaraku di surga. Ketika Niba melihat Qin Fan, dia yang telah mencoba mengendalikan pikiran normalnya tidak bisa menahan perasaan sedikit marah saat ini. Pemimpin Ni, sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan setelah memasuki Tianjiding. Qin Fan benar-benar terguncang dan berkata dengan ringan, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan di awal? Di dunia ini, yang ada hanya kemenangan atau kekalahan. Hanya pemenang yang bisa berbicara. Kakakmu Nihai tidak sekuat aku, jadi dia tidak akan menyesalinya. Qin Fan, aku akan membiarkanmu mati tanpa ampun kali ini. Niba mendengar Qin Fan menyerangnya dengan kata-katanya lagi, yang membuatnya malu dan marah, dan dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Sepertinya peluangmu tidak bagus. Qin Fan melirik Niba saat ini dan terus berbicara dengan tenang. Dia tahu bahwa tebakannya bagus. Meskipun kekuatan Niba telah meningkat selama berada di Tianjiding, pikiran normalnya benar-benar terganggu oleh kematian Nihai. Ni tua, Qin Fan bukanlah lawan biasa, jadi tetaplah tenang.
Melihat Niba tampak semakin marah, Yuan Jingtian menepuk bahunya dengan ringan. Qin Fan, kamu tidak akan bangga terlalu lama. Setelah diingatkan oleh Yuan Jingtian, Niba menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Haha, aku sangat menantikan 5 pemimpin aliansi bergabung lagi. Qin Fan dengan santai merentangkan tangannya dan berkata, ia tidak memaksakan, namun nyatanya ia menciptakan auranya sendiri sejak awal pembicaraan. Awalnya, para pemimpin 5 aliansi itu agresif dan percaya diri, tetapi sekarang, Qin Fan tahu bahwa auranya sendiri telah menekan pihak lain. Di antara 5 orang di sisi lain, kecuali Yuan Jingtian, yang selalu tenang dan tampak licik, yang lain sudah kehilangan akal sehatnya saat ini. Jika Anda santai dalam hal ini, tidak masalah jika Anda menghadapi lawan yang lebih lemah dari Anda. Namun kekuatan Qin Fan tidak lebih buruk dari mereka, bahkan lebih tinggi dari mereka, sehingga berakibat fatal bagi mereka. Mengenai pengalaman normal ini, Gumo telah memberitahunya sebelumnya, tapi Qin Fan benar-benar memahaminya belum lama ini. Harus dikatakan bahwa berada di dalam gua spiritual dengan konsentrasi energi spiritual sebanyak 2000 kali sangat membantunya untuk memperoleh berbagai wawasan. Qin Fan, kamu tidak perlu cepat berbicara. Benar atau salah tidak lagi penting bagi kita sekarang. Mari kita lihat kebenarannya. Pada saat ini, Yuan Jingtian sepertinya samar-samar melihat tujuan Qin Fan dan dengan tenang berkata dia melirik di pesta lain dan berkata dengan dingin. Seharusnya sudah seperti ini sejak lama, mengapa repot-repot meminta penghinaan? Melihat lawan mulai membuka pertempuran, dan momentum beberapa gelombang itu terus meningkat, Qin Fan meluruskan ekspresinya, tapi dia hanya berkata dengan enteng. Di kota pertempuran yang menentukan ini, tidak ada angin sepoi pun yang bertiup. Seluruh kota seperti binatang yang sedang tidur, hanya sesekali mendengkur bergema di sekitarnya, seolah-olah ada ledakan yang menggelegar, yang mencengangkan. Jalanan panjang yang sunyi, langit yang suram, tembok dan ubin yang rusak di pintu masuk. Di jalan bobrok, Yuan Jingtian, Niba dan pemimpin 5 aliansi lainnya perlahan mengepung Qin Fan. Kelimanya tampaknya telah dilatih secara khusus untuk bekerja sama udara Zong tiba-tiba menjadi tertekan. Sepertinya 5 pemimpin aliansi telah bekerja sangat keras untuk menghadapiku. Qin Fan dikelilingi oleh 5 orang, tapi dia tidak takut sama sekali dan hanya berkata dengan ringan. Berdengung. Kemudian terdengar sedikit suara dan getaran, dan pisau dapur raja yang panjangnya hanya 1 kaki melayang di telapak tangannya. Tiba-tiba pisau itu penuh energi dan pisaunya memancarkan cahaya. Ketika Wang Chudao muncul, ekspresi para pemimpin 5 aliansi di sekitar Qin Fan tampak berubah. Terutama Niba, yang sepertinya tiba-tiba teringat akan sesuatu yang menyedihkan. Ada campuran kesedihan dan kemarahan di wajahnya juga terlihat jelas rasa sakit di dadanya. Naik turunnya menunjukkan bahwa suasana hatinya sedang berfluktuasi. Apakah pedang ini terlihat familiar bagimu? Qin Fan melihat ekspresi orang-orang ini dan berkata dengan senyuman di wajahnya, inilah senjata kuno yang saya bicarakan di hutan belantara selatan, sekarang kita bertemu lagi. Qin Fan dapat merasakan bahwa kelima orang ini memiliki pemahaman yang jauh lebih baik daripada ketika mereka mengepungnya di hutan belantara selatan selama 3 bulan. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat membasmi salah satu dari mereka dalam waktu yang sangat singkat, kelima orang ini bersama-sama, tetapi tampaknya jauh lebih sulit untuk ditangani. Nanti akan ada pertarungan jenius di atas ring, tapi sekarang dia tidak berniat menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang ini di sini. Jadi dia sengaja menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi orang-orang ini agar ada kekurangan dalam kerjasama mereka, yang akan membuatnya lebih mudah dalam menghadapi mereka. Melihat bahwa Yuan Jingtian yang paling tenang pun harus mengakui bahwa kondisi pikiran Qin Fan jauh lebih tinggi daripada mereka. Lakukan. Yuan Jingtian sepertinya telah memperhatikan niat Qin Fan, dan melihat beberapa orang lainnya terpengaruh. Dia merasakan aura yang sangat kuat di tubuh Qin Fan, tetapi dia tahu bahwa niat mereka berlima untuk bergabung untuk menekan Qin Fan dengan aura mereka tidak mungkin tercapai, jadi dia harus segera membuat semua orang dalam kondisi bertarung. Setelah mengatakan itu, Yuan Jingtian langsung memegang pedang berat di tangannya dan menyerang Qin Fan. Kekuatan pedangnya membuka dan menutup, seolah-olah hendak membelah gunung dan lautan, tetapi momentumnya tampak sangat besar, dan energi pedangnya mengandung lapisan energi tanah yang keruh, memungkinkan dia untuk menyerang dan bertahan dengan bebas. Tampaknya ada agar tidak ada cacat di sekujur tubuhnya. Melihat Yuan Jingtian memimpin, yang lain bekerja sama dan menyerang Qin Fan dari segala arah. Pemimpin Liga Gempa Besar Niba menggunakan pisau, pemimpin Liga Dakan Xiao Bieji menggunakan kipas besi, pemimpin Liga Dakun Lin Tongtong menggunakan tongkat panjang, dan pemimpin Liga Gempa Besar Liga Daksun, Liang Jian, menggunakan pistol.
Di antara serangan-serangan ini, serangan Niba adalah yang paling kuat dan mendominasi, serangan Xiao Bieji adalah yang tercepat, serangan Lin Tong adalah yang paling aneh dan tidak teanisir, dan serangan Liang Jian adalah yang paling licik. Serangan kelima orang tersebut masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing, dan bahkan lebih kuat lagi jika digabungkan. Menghadapi serangan dari orang-orang ini pada saat yang sama, Qin Fan merasa sedikit tersentuh saat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya 3 bulan kemudian, serangan dan kerjasama dari orang-orang ini telah meningkat pesat. Terutama Yuan Jingtian dan Niba, mereka adalah yang terbaik di antara ahli seni bela diri spiritual dan memiliki bakat tertinggi. Setelah berlatih di Tianjiding, Qin Fan dapat merasakan bahwa kekuatan dan penggunaan jurus bela diri mereka telah meningkat pesat dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Untungnya, Meteor Step miliknya telah mencapai level sempurna, dan setelah beberapa latihan di luar kota, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari kelompok monster yang padat. Sekarang hanya ada 5 orang yang menyerangnya, dia secara alami tidak akan mudah diserang. Ditambah dengan panca inderanya yang tajam dan kebugaran fisik yang jauh lebih unggul daripada orang biasa, hal ini memungkinkan dia untuk menghadapi serangan dari setiap sudut. Ho 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 ho, Qin Fan pertama kali merasakan beberapa suara tajam menembus udara, dan kemudian dia dengan cepat mengendalikan pisau dapur uang untuk berputar dan berenang di permukaan tubuhnya, menghalangi energi tajam tersebut. Ding! Menggigit. Beberapa semburan energi itu secara akurat diblokir oleh pisau Wang Chu. Ada beberapa suara bentrok, dan kemudian Qin Fan melihat beberapa jarum tipis melengkung jatuh ke tanah. Dia melirik ke kiri dan tahu bahwa itu adalah kipas besi di tangan Xiao Bili yang berasal darinya. Tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik, karena pedang berat Yuan Jingtian sudah menebasnya dengan kekuatan puncak Qin San. Meskipun Qin Fan tidak takut dengan serangan Yuan Jingtian, ada Niba, Lin Tong, dan Liang Jian yang mengikuti di belakangnya. Tentu saja, dia tidak akan memilih untuk menghadapi mereka secara langsung begitu cepat menghindari mereka. Tapi saat ini, serangan Niba juga mengikuti dari belakang. Qin Fan dapat dengan mudah merasakan bahwa serangan Niba jauh lebih kuat dari 3 bulan lalu. Bahkan sebelum pedang lawan mencapainya, dia merasakan panas yang membakar datang darinya, yang membuatnya sedikit terkejut lebih kuat dari 3 bulan lalu. Energi yang terkandung dalam serangan itu hampir sama dengan Wang Dong yang dia basmi tadi. Dia bisa mengetahui bahwa bakat Niba jauh lebih tinggi daripada Wang Dong. Namun, dia bahkan bisa membasmi Wang Dong, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada Niba. Terlebih lagi, serangan Niba bukanlah serangan terkuat. Jadi, dia menggenggam pisau dapur raja dan langsung memukulnya. Ledakan. Kedua pedang itu saling bertabrakan, dan 2 bayangan menakutkan itu saling tumpang tindih. Terjadi ledakan, dan riak energi yang besar menyebar ke segala arah. Tanah di bawah kaki Qin Fan dan Niba tiba-tiba dipenuhi kerikil, dan retakan yang saling bersilangan diarahkan ke arah mereka. Saat berikutnya, tubuh Niba terbang mundur. Niba kiang, Qin Fan bahkan lebih kuat. Niba dikalahkan. Niba benar-benar dikalahkan oleh Qin Xin. Qin Fan terlalu kuat. Hanya satu pukulan, hampir membuat kewalahan. Seluruh tubuh Niba terbang terbalik, tapi Qin Fan setenang Qin San. Meskipun saya selalu mendengar bahwa Qin Fan mengalahkan Niba, saya tidak pernah berpikir bahwa Qin Fan jauh lebih kuat dari Niba. Niba memasuki Tianjiding selama 3 bulan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bukan tandingan Qin Fan setelahnya, dia keluar. Qin Fan, dia memang menciptakan keajaiban. Melihat pemandangan ini, semua orang di alun-alun kuil merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana mungkin? Hanya dalam 3 bulan terakhir, bagaimana serangannya bisa menjadi lebih kuat dari seranganku? Di medan perang, Niba menginjak tanah dengan keras dan kemudian menstabilkan sosoknya sangat terkejut. Karena dia telah memasuki puncak Tianji dalam 3 bulan terakhir, energinya menjadi sangat padat, dan dia juga sangat bangga bahwa dia mampu menekan rasio vitalitas dan energi bela diri di tubuhnya hingga 7:3. Ini sangat meningkatkan kekuatan serangannya dibandingkan 3 bulan lalu. Namun dalam kompetisi tadi, dia justru kalah dari Qin Fan. Dan itu cukup menyeluruh. Meskipun dia belum menggunakan serangan terkuatnya, dia tahu bahwa Qin Fan juga belum menggunakan serangan terkuatnya. Ini sangat sulit dia terima. Di sisi lain, setelah Qin Fan menangkis serangan Niba, dia dengan cepat berbalik dan tidak lagi bertarung dengan Niba, sebaliknya, dia langsung menebas Liang Jian yang menyerang dari belakang. Ia menemukan bahwa kerjasama antara kelima orang ini memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika orang-orang ini terus menyerang seperti ini, tidak akan ada habisnya dan ia akan selalu berada dalam situasi pasif.
Jadi dia perlu mengambil inisiatif agar bisa terus memainkan game ini dengan mudah. Dan dia tahu bahwa di antara 5 orang, Liang Jian memiliki kekuatan paling rendah, jadi dia memutuskan untuk menemukan terobosan dalam dirinya terlebih dahulu. Qin Fan, jangan terlalu sombong. Namun, pada saat ini, serangan Lin Tong datang tepat setelahnya. Tongkat hitam panjang, dengan energi yang keras, menyerang punggung Qin Fan. Situasi ini secara tak terduga sama seperti ketika Qin Fan membasmi Zhao Kang, pemimpin aliansi Qian 3 bulan lalu. Saat itu, Qin Fan menahan pukulan Lin Tong dan membasmi Zhao Kang secara paksa. Pada saat ini, ketika dia melihat Qin Fan bergegas ke arahnya, Liang Jian juga terkejut. Ketika dia melihat adegan ini, dia merasa itu sangat familiar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja mengubah posisi Zhao Kang. Dia tidak tahu apakah Qin Fan akan terpaksa basmi diri dengan tongkat Lin Tong kali ini. Melihat bahkan Niba baru saja disingkirkan oleh Qin Fan, bagaimana dia berani menghadapinya secara langsung. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan Qin Fan. Namun, Qin Fan tidak berniat mengulangi adegan itu 3 bulan lalu. Huo, pisau Wang Chu di tangannya tiba-tiba keluar pada saat ini dan menebas langsung ke arah Liang Jianfei. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berbalik pada sudut yang ekstrim, dan meninju Lin Tong tepat di belakangnya. Lin Tong, karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka pertama-tama aku akan menghitung bersamamu tongkat yang kamu pukul di punggungku 3 bulan lalu. Qin Fan mendengus dingin, dengan energi yang keras dan arogan seketika dan langsung menghadapi serangan tongkat panjang Lin Tong. Merusak, pukulan Qin Fan langsung mengenai bagian atas tongkat panjang di tangan Lin Tong, lalu menghancurkan tongkat panjang itu menjadi beberapa bagian dengan kekuatan yang besar. Ledakan, 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 energi bullish meledak lagi. Pada saat ini, Lin Tong membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Melihat sepasang mata dingin di depannya, vitalitas di tubuhnya mulai perlahan meninggalkannya. Qin Fan dapat melepaskan hingga 100 tingkat kekuatan banteng, bagaimana Lin Tong bisa menahannya? Engah, hampir di saat yang bersamaan, Liang Jian, pemimpin Liga Sunda Besar, juga membuka matanya selebar Lin Tong, memandangi punggung pemuda berkemeja hijau itu dengan tak percaya. Akhirnya, ia merasakan sedikit kelembapan di dahinya, dan kesadarannya perlahan mulai kabur. Liang Jian telah kehilangan sebagian besar keadaan normalnya ketika Qin Fan menyerangnya, dan ketika pisau dapur raja tiba-tiba terbang dalam jarak begitu dekat, dia tidak bisa mengelak sama sekali, yang juga menyebabkan kematiannya. Adegan awal mirip dengan adegan 3 bulan lalu, tapi hasilnya berbeda. 2 pemimpin 5 aliansi tewas seketika. Untuk dilanjutkan. Dikepung oleh pemimpin 5 aliansi, Qin Fan mampu membasmi Liang Jian dan Lin Bu selama pengepungan. Basmi Liang Jian dengan pisau, basmi Lin Bu dengan tinju. Qin Fan masih bisa berbalik pada sudut seperti itu, sungguh luar biasa. Berapa tingkat kebugaran fisik Qin Fan yang telah dicapai? Qin Fan tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk membasmi Liang Jian dengan pedangnya, tetapi dia juga menggunakan tinjunya yang kuat untuk menghancurkan senjata Lin Bu menjadi beberapa bagian. Pada akhirnya, kekuatan yang tersisa cukup untuk membasmi Lin Bu. Qin Fan ini, untuk sejauh mana kekuatannya telah tercapai. Tampaknya ketika dia berada di luar kota tadi, Qin Fan tidak hanya gagal mengaktifkan potensinya, tetapi bahkan menyembunyikan kekuatannya. Yang lebih menakutkan adalah dia mampu bertahan dalam konsumsi kekuatan berintensitas tinggi tanpa merasa lelah sama sekali. Masih ada 3 pemimpin dari 5 aliansi. Meskipun Yuan Jingtian dan Niba adalah yang terkuat di antara 5 aliansi, Niba baru saja kalah dari Qin Fan. Dan sekarang kerja sama kelimanya telah putus. Mereka ingin membasmi Qin Fan. Tidak banyak peluang. Tentu saja Qin Fan tidak bisa mati di sini. Saya juga menantikan pertarungan menentukannya di puncak kota terlarang. Melihat pemandangan ini, semua orang di alun-alun kuil tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Bagi semua orang, ini sungguh luar biasa dan mengejutkan. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat orang dengan kebugaran fisik dan fisik sekuat Qin Fan. Pada saat ini, hampir semua penonton di alun-alun kuil tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka ke keberadaan Qin Fan. Bahkan Ye Kesayu dan lainnya, yang difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan, kurang memperhatikan saat ini. Melihat pemuda berkemeja hijau di lapangan, ekspektasi semua orang terhadapnya tiba-tiba mencapai level tertinggi. Di sudut alun-alun, Kai Xuan bersembunyi di antara kerumunan. Melihat sosok Qian yang agak kurus di jalan panjang yang sepi di medan perang, dia masih memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya.
Dia tahu lebih baik daripada siapapun di lapangan ini tentang pertumbuhan Qin Fan. Jadi perasaannya paling dalam. Dia bisa melihat bahwa kekuatan yang ditunjukkan Qin Fan barusan jauh lebih kuat daripada saat dia membasmi Jiang Hong, pemimpin aliansi Dadui. Ini juga sangat kuat, tetapi Qin Fan bahkan lebih kuat kali ini. Kaisuan dapat melihat bahwa gerakan 10.000 banteng berderap Qin Fan bahkan lebih tak terhentikan daripada saat dia membasmi Jiang Hong. Terlebih lagi, dia telah melihat Qin Fan menggunakan Men Yu Jin berkali-kali sebelumnya, dan kali ini dia merasa itu berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan secara samar-samar melihat beberapa kesamaan antara cara Qin Fan mengerahkan kekuatannya kali ini dan cara Jiang Hong sebelumnya. Mampu menyerap seni bela diri yang lebih baik hanya dapat dicapai oleh master seni bela diri di tingkat Martial Saint. Qin Fan hanyalah seorang seniman bela diri spiritual sekarang. Masa depan seni bela dirinya benar-benar tidak dapat diukur. Kaisuan akhirnya sedikit santai nadanya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejar Qin Fan lagi. Bahkan jika dia dapat mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Qin Fan melalui petualangan di masa depan, dia jauh lebih rendah dari bakat pemahamannya. Fisik dan kebugaran fisik Qin Fan sangat kuat. Dia jelas merupakan orang terkuat yang pernah saya lihat sebelum ranah Martial Lord. Bahkan Martial Lord hampir tidak dapat memiliki fisik seperti itu. Setidaknya saya merasa malu pada diri saya sendiri. Penatua yang berada di atas paviliun tinggi kuil, mau tidak mau berseru saat ini. Saya harus mengatakan bahwa Qin Fan memang telah melampaui ekspektasi awal saya. Hanya dalam 3 bulan, dia mampu mencapai level ini, yang bahkan tidak dapat saya bayangkan pada awalnya. Dengan kekuatan dan kualitas fisik seperti itu, Qin Fan, bahkan jika dia mencapai ranah Martial Lord, dia mungkin akan memiliki sedikit lawan. Pantas saja Holy Lord akan menyukainya. Pemuda ini memang tidak sederhana, dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan. Penatua Kuang memandang Qin Fan di lapangan, dan dia juga terkejut dan terkejut. Dia bahkan mengatakan bahwa ada beberapa kejutan. Bahkan Yuan Jingtian, Ni Baxiao dan 3 lainnya tercengang ketika mereka melihat Qin Fan membasmi Liang Jian dan Lin Bu pada saat yang sama dalam waktu yang singkat. Bagaimana bisa begitu kuat? Pada saat ini, 3 orang yang tersisa, Yuan Jingtian, Niba dan Xiao Bieji, mau tidak mau memikirkan hal ini di benak mereka pada saat yang bersamaan. 3 bulan lalu, Yuan Jingtian dan Niba yakin bahwa mereka dapat membasmi Qin Fan. Setelah berlatih di Tianjiding, kepercayaan diri mereka meningkat. Namun, ketika mereka bertemu Qin Fan lagi, mereka menemukan bahwa kepercayaan diri mereka menurun. Tapi sekarang, kepercayaan diri mereka telah mencapai titik terendah. Dapat dikatakan bahwa mereka telah benar-benar kehilangan kepercayaan, dan bahkan mulai ragu apakah mereka dapat bergabung untuk membasmi Qin Fan. Ketiganya menduduki peringkat pertama dalam pertahanan, pertama dalam serangan, dan pertama dalam kecepatan 3 tahun lalu. Kekuatan mereka tidak rendah, bakat mereka juga tidak rendah. Mereka semua adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Bahkan dalam pertarungan para jenius ini, mereka bertiga sangat percaya diri untuk mencapai 10 besar. Mereka bahkan mungkin merasa bahwa dalam beberapa tahun prestasi mereka akan melampaui prestasi Yi Ke Sa Yu Mo Yi dan yang lainnya. Tapi sekarang, ketika mereka menghadapi pemuda yang baru berusia 18 tahun dan baru memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun, dibandingkan dengan dia, mereka tiba-tiba merasa seperti bukan siapa-siapa. Bagaimana kita bisa macam-macam dengan orang seperti itu? Pada saat ini, mereka akhirnya merasa sangat menyesal di dalam hati mereka. Ketiganya masih membentuk segitiga di sekitar Qin Fan, tetapi mereka semua berhenti di tempatnya, menatap pemuda berkemeja hijau dengan mata berkedip-kedip. Setelah Qin Fan membasmi Liang Jian dan Lin Bu, dia berdiri di samping tubuh Lin Bu, terlihat tenang dan tenang saat ini. Faktanya, dia baru saja membasmi 2 master seni bela diri spiritual tingkat 9 ini sekaligus puncaknya, sekarang dia juga perlu sedikit pulih. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa bahwa Yuan Jingtian, Niba dan Xiao Farewell sedang mencari waktu yang paling tepat untuk mengambil tindakan. Musuh menggerakkanku. Saudara Yuan, Saudara Ni, Qin Fan ini tidak terkalahkan, ayo pergi. Setelah beberapa saat, pemimpin Liga Dakan, Xiao Bili, yang dikenal sebagai yang tercepat, akhirnya tidak bisa menahan rasa takut dan ketakutan di dalam hatinya. Karena takut, dia berbicara kepada Yuan Jingtian dan Niba. Meskipun dia tahu bahwa jika dia tidak bisa membasmi Qin Fan sekarang, akan lebih sulit untuk membasminya di masa depan, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi membasmi Qin Fan kali ini, jadi sebaiknya dia menyelamatkan hidupnya dulu dan membuat rencana nanti. Begitu dia selesai berbicara,
Xiao Bie meninggalkannya dan mengabaikan Yuan Jingtian dan Niba. Dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri ke ujung jalan yang lain. Dia layak disebut sebagai kecepatan pertama. Ketika kecepatan ini digunakan dengan kekuatan penuh, hanya bayangan sisa yang dapat dilihat, dan bahkan mata orang-orang di alun-alun kuil hampir tidak dapat menangkapnya. Tidak, Yuan Jingtian dan Niba berteriak cepat ketika mereka melihat Xiao Bieji tiba-tiba ingin mundur saat ini. Namun, sudah terlambat. Setelah melihat sosok Xiao Biele bergerak, sosok Qin Fan pun ikut terlontar. Xiao Biele cepat, tapi Qin Fan bahkan lebih cepat. Ketika Xiao Bili melarikan diri sekitar 20 meter jauhnya, Qin Fan menyusulnya, dan pisau Wang Chu menebas punggungnya dengan raungan kematian. Sosok Xiao Bili tidak bisa membantu tetapi mandek saat ini. Segera, pemimpin Liga Dakan, yang dikenal sebagai kecepatan pertama, dengan enggan membuka matanya dan perlahan jatuh ke depan. Ketika dia mendarat, darah berlumuran di seluruh tanah, dan terlihat jelas bahwa dia sudah tidak bernyawa. Kecepatan pertama kalah dari Qin Fan dalam hal kecepatan. Bagaimana Qin Fan bisa begitu cepat? Qin Fan tidak hanya memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa, tetapi juga memiliki fisik dan kebugaran fisik yang sangat kuat yang melampaui orang biasa. Dia bahkan memiliki kecepatan abnormal. Apakah Qin Fan memenangkan hati Dewa Bela Diri Sejati sebelum dia memenangkan kejuaraan pertempuran jenius? Ya Dewa, berikan saja salah satu dari 3 kemampuannya. Pada saat ini, di alun-alun kuil, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak lagi. Qin Fan sekali lagi mengejutkan mereka. Mereka semua dikenal jenius di negaranya masing-masing, namun saat ini, para jenius tersebut mulai merasa iri dengan pemuda berkemeja biru di lapangan. Ya, itu adalah kecemburuan yang telanjang terbuka-terbuka. Tak heran jika Xiao Bieji bisa disebut sebagai speedster nomor 1. Setidaknya dia dikenali oleh sebagian besar orang di Temple Square. Mereka tidak secepat Xiao Bieji. Namun kecepatan Xiao Biling masih belum secepat Qin Fan. Xiao Bili melarikan diri lebih dulu, tetapi Qin Fan menyusulnya pada jarak hanya sekitar 20 meter. Ketika Xiao Bili menggunakan teknik gerakannya, dia masih bisa melihat bayangannya. Ketika Qin Fan menggunakan teknik gerakannya dengan seluruh kekuatannya, semua orang melihat bahwa sampai dia membasmi Xiao Bili, sosoknya belum menghilang dari tempatnya. Seorang seniman bela diri spiritual memiliki kecepatan seperti itu, sungguh menakjubkan. Kecepatan pertama yang baru telah lahir. Di medan perang, melihat pemandangan ini, mata Niba dan Yuan Jingtian langsung menjadi sedih. Bahkan belum seperempat jam berlalu sejak 5 orang mengepung Qin Fan, tetapi situasinya telah sepenuhnya terbalik. Setelah melihat Xiao Biele mati, mereka tahu bahwa pihak mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Kecepatan Qin Fan lebih cepat dari 3 bulan lalu. Apa yang digunakan Qin Fan di luar kota barusan bahkan bukan pada kecepatan tercepatnya. Meskipun Niba dan Yuan Jingtian lebih kuat dari Xiao Bieri, mereka tidak secepat Xiao Biele, namun Xiao Biele masih kalah dari Qin Fan dalam hal kecepatan. Jadi meski saat ini, mereka memiliki niat untuk melarikan diri, namun mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk berhasil melarikan diri. Bisa dibilang mereka sudah berada dalam tahap putus asa saat ini. Namun di saat putus asa ini, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Kalian berdua yang tersisa. Setelah membasmi Xiao Bili, Qin Fan perlahan berbalik dan menatap dengan tenang ke arah Niba dan Yuan Jingtian yang tersisa. Di Tanah Suci Zhenwu, penyerang pertama dan ketiga pada tahap ini adalah satu pertahanan. Yuan Tua, tolong dukung aku sebentar. Pada saat ini, Niba menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Yuan Jingtian. Dia benar-benar melepaskan kebencian dan pikiran mengganggu lainnya di dalam hatinya, dan suasana hatinya menjadi lebih tenang di bawah keputusasaan. Menghadapi Qin Fan, sekarang dia hanya bisa memiliki kesempatan dengan menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya, Ji Yuan Li Huoslas. Dengarkan apa yang dikatakan Niba. Yuan Jingtian teringat saat di hutan belantara selatan 3 bulan lalu sepanjang sore. Saat itu, ketika Niba hendak menggunakan seni bela diri terkuatnya, Ji Yuan Li Huoslas, untuk menghadapi binatang api kuno bersama Tuba, dia meminta Yuan Jingtian untuk mendukungnya selama 3 detik menjawab bahwa tidak masalah untuk mendukungnya selama 30 detik. Tapi sekarang menghadapi Qin Fan, Yuan Jingtian tidak berani mengatakan bahwa tidak masalah jika dia bertahan selama 30 detik. Aku akan mencoba yang terbaik. Pada saat ini, Yuan Jingtian menatap tajam ke arah Qin Fan di kejauhan, lalu mengangguk perlahan ke Niba dan berkata. Tidak ada keraguan bahwa pemuda berkemeja hijau di depannya jauh lebih kuat di mata Yuan Jingtian daripada binatang api kuno. Di depan Yuan Jingtian, dia tidak berani melepaskan Haikou lagi, dan pada saat yang sama,
dia tidak lagi percaya diri dan santai seperti yang dia rasakan 3 bulan lalu. Setelah bertemu Qin Fan lagi kali ini, dia merasakan banyak tekanan. Terutama di Zukai, ketiga pemimpin aliansi, yang kekuatannya tidak jauh berbeda dengan dirinya, mati begitu saja di tangan pemuda berkemeja hijau ini. Kekuatan Qin Fan masih di luar perkiraannya. Entah sampai kapan pemuda berkemeja hijau di hadapannya bisa mempertahankan pertahanan pertamanya jika seluruh tenaganya dikerahkan. Dia awalnya yakin bahwa serangan Wu Zun dapat menahan 1 atau 2 pertahanan, tetapi dia menjadi sangat takut dengan serangan seniman bela diri spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan 3 bulan lalu, belum pernah mengalaminya sebelumnya. Tapi dia tahu bahwa setelah pelatihan dan pencerahan Tian Jiding dalam 3 bulan terakhir, tebasan Ji Yuan Li Huoniba telah menjadi jauh lebih kuat daripada 3 bulan lalu. Saya hanya bisa menyeret Qin Fan sebanyak mungkin, dan kemudian membiarkan Lao Ni menggunakan serangan terkuatnya untuk membasmi Qin Fan. Dia juga menarik napas dalam-dalam saat ini, dan melihat ke depan dengan tenang. Saya berpikir dalam hati. Ji Yuan Li Huoslas. Dengan pendengaran Qin Fan saat ini, dia secara alami bisa mendengar percakapan antara keduanya pada jarak yang begitu jauh. Lalu dia teringat seni bela diri kuat yang digunakan Niba di hutan belantara selatan untuk melukai serius binatang api kuno yang menjaga pisau dapur raja. 3 bulan lalu, dia sangat terkejut saat melihat Niba melakukan gerakan ini. Dia tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri spiritual dapat mengerahkan kekuatan serangan yang begitu kuat. Namun kini dengan peningkatan kekuatannya dan keberhasilan peningkatan 10,000 Bulls Clash, dia sepertinya tidak menganggap jurus itu begitu kuat lagi. Dia juga sangat yakin dengan kekuatan terkuat dari tabrakan 10.000 banteng saat ini. Jika semua kekuatan banteng barbar 100 lapis dilepaskan, kekuatan itu akan cukup untuk menyebabkan kerusakan pada Raja Bela Diri, dan itu pasti tidak akan lebih lemah dari seni bela diri tingkat surgawi. Saya ingin melihat sejauh mana Niba dapat melakukan tebasan Yuan Li Huo ekstrim ini setelah 3 bulan pelatihan di KTT Tianji. Qin Fan juga memiliki hati perbandingan di dalam hatinya perbandingan tabrakan 10.000 ternaknya yang lebih baik. Jadi Qin Fan pura-pura tidak mendengar percakapan antara Niba dan Yuan Jingtian saat ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menunggu mereka berdua selesai bersiap. Tapi dia berencana untuk mengalahkan kedua orang ini sepenuhnya dalam serangan dan pertahanan. Qin Fan cukup percaya diri untuk menulis ulang serangan pertama dan pertahanan pertama hari ini. Pada saat ini, gerbang kota kuno pertempuran yang menentukan telah ditutup, dan seluruh kota tampaknya ditutupi dengan penutup dan tertutup sepenuhnya. Dan para peserta yang belum sampai di kota. Artinya dia telah kehilangan kualifikasi untuk pertarungan jenius ini. Ketika semakin banyak pejuang memasuki kota untuk pertempuran yang menentukan, suara berbagai pertempuran sengit mulai terdengar di berbagai tempat di kota. Sepertinya kota kuno ini telah terbangun, tetapi suara-suara ini diredam. Sepertinya seekor binatang raksasa dengan sabar menunggu kesempatan sebelum ia menjadi marah, dan kemudian ia akan memilih orang untuk dimakan kapan saja. Dan jalan yang panjang ini. Pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tempat itu tampak lebih tenang, dan semua orang dan monster sepertinya secara tidak sadar menjauh satu sama lain di bawah pengaruh yang tidak terlihat. Langit suram yang menindas jalanan ingin runtuh dari langit. Mereka bertiga saling berhadapan di udara sunyi. Semangat juang menyebar tak terkendali, seolah-olah semacam sinyal telah dikirim, seolah-olah sumbu peluru aneh telah menyala, seolah-olah binatang jahat itu mulai mengaum dengan suara rendah. Qin Fan, ayo lawan aku secara terbuka. Pada saat ini, Yuan Jingtian mengeluarkan raungan pelan di jalan. Akumulasi momentumnya mencapai puncaknya, dan atmosfer yang tertekan diledakkan oleh kata-katanya. Kemudian dia menginjak tanah dengan keras, memegang pedang berat di tangannya, dan bergegas menuju Qin Fan dengan langkah mantap. Saat ini, seluruh tubuh Yuan Jingtian terbungkus energi kuning tanah yang kental dan padat, termasuk kepala dan anggota tubuhnya. Dia adalah seorang kultivator energi bumi, dan zat seperti berlian ini adalah seni bela diri pertahanannya, Earth Armor. Bagi para pejuang, baju besi dapat dibentuk pada tahap seni bela diri, sedangkan seniman bela diri bawaan disebut baju besi bela diri bawaan, dan seniman bela diri spiritual adalah baju besi Yuan Wu. Tapi pelindung bumi Yuan Jingtian berbeda. Ini adalah keterampilan bela diri defensif dan kekuatan pertahanan tambahan. Dengan kata lain, selain pelindung bumi ini, dia juga memiliki lapisan pelindung Yuan Wu di tubuhnya. Jika diklasifikasikan menurut standar Huanjia, maka Yuan Wu armor miliknya termasuk dalam lapisan ke-10 dari armor sempurna. Namun, pelindung bumi lebih keras dan lebih kuat dari keluarga sempurna 10 tingkat ini.
Hanya karena ada keberadaan baju besi ganda ini, Yuan Jingtian selalu sangat percaya diri dengan kekuatan pertahanan Qian Ziji. Itulah satu-satunya hal yang dia rasa bisa dia bandingkan dengan Qin Fan sekarang. Namun, dia tahu bahwa Qin Fan lebih cepat darinya, memiliki serangan yang lebih tinggi darinya, dan memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat darinya. Jadi meskipun dia yakin dengan pertahanannya, dia masih sangat takut pada Qin Fan. Jika Qin Fan mengandalkan kecepatan Bijia untuk menyerangnya, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Yuan Jingtian, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Hari ini aku juga ingin melihat siapa pertahanan pertama antara kamu dan aku. Namun, mata Qin Fan mengembun pada saat ini, melihat ke depan, dan ledakan energi tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya. Namun, Qin Fan juga ingin bersaing dengan Yuan Jingtian dalam hal kekuatan pertahanan. Kekuatan pertahanan Qin Fan berbeda dengan seni bela diri Yuan Jingtian, dia terutama mengandalkan fisiknya yang kuat dan Xuan Wuqi. 3 bulan lalu, kemampuan bertahannya tidak sebaik Yuan Jingtian dalam beberapa aspek. Tapi sekarang, 3 bulan telah berlalu. Yuan Jingtian telah memasuki Tianjiding untuk berlatih selama 3 bulan, sementara Du Fan telah mencapai master seni bela diri spiritual tingkat 9 Tan Zeng, dan juga telah meminum pil pemurnian tubuh Tai He. Fisik keduanya telah meningkat lagi, dan Qin Fan juga ingin melihat apa hasilnya. Dua sosok di jalan panjang saling mendekat dengan kecepatan tinggi. Namun, sosok mereka belum saling bersendewa, namun aura mereka sudah bertabrakan di udara. Setelah pelatihan Yuan Jingtian di Tianjiding, dia sudah memiliki momentum penindasan pada tingkat tertentu, tetapi Qin Fan, dengan ketekunan dan ketekunannya, mampu mengguncang dunia. Oleh karena itu, Yuan Jingtian tidak mendapatkan keuntungan berdasarkan momentum ini. Peng! Keduanya menginjak tanah dengan keras dan melompat ke udara hampir pada saat yang bersamaan. Kedua sosok itu seperti pelangi di langit, dan mereka bertabrakan dengan sengit. Lao Yuan, kamu harus bertahan. Melihat mereka berdua bertarung bersama, Niba menarik napas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya mulai memerah potensi lagi. Sekarang, ketika dia melihat ke arah Qin Fan, matanya dipenuhi ketakutan dan mungkin kebencian yang mendalam, tetapi dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan semangat mendominasi seperti saat dia menggunakan tebasan Ji Yuan Li Huo 3 bulan lalu. Aura di tubuhnya terus meningkat, dan dia memegang erat pisau hitam berat di tangannya. Pisau ini dibeli kembali dengan harga mahal di kuil Tanah Suci setelah senjata itu dihancurkan oleh Qin Fan. Oleh karena itu, dia telah menghabiskan semua poin kontribusi dan item berguna di tubuhnya, sehingga kualitas pisau berat ini jauh lebih baik dari senjata aslinya. Dia sedang bersiap-siap. 3 bulan lalu, dia membutuhkan waktu 3 detik untuk bersiap melakukan Ji Yuan Li Huo Slash, tapi sekarang butuh 5 detik. Tapi setelah wawasannya di Tianjiding, dia hampir menggandakan kekuatannya dibandingkan aslinya. Saat pisau berat di tangan Niba perlahan berubah menjadi merah, suhu seluruh jalan sepertinya meningkat dengan sia-sia. Di sisi lain, pedang Qin Fan baru saja menyentuh pedang Yuan Jingtian, namun dia tiba-tiba merasakan tarikan kuat datang dari kekuatan pedang lawan, menarik seluruh tubuhnya ke arah energi pedang kuning tajam yang tersedot ke dalam pusaran. Qin Fan tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya sedikit, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Jingtian akan melakukan tindakan seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Yuan Jingtian ingin menggunakan ini untuk menahannya sehingga Niba memiliki cukup waktu untuk melakukan tebasan Yuan Li Huo ekstrim. Namun, dia tidak takut. Kali ini, selain ingin bersaing dengan Yuan Jingtian di pertahanan, dia juga ingin merasakan kekuatan tebasan Ji Yuan Li Huo Niba. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah pertahanan pertamamu bisa menangkap pisauku. Banyak pikiran terlintas di benaknya, dan kemudian Qin Fan menggunakan kekuatan tarik-menarik ini untuk mengencangkan pisau Chef Wang. Sambil memegangnya erat-erat di tangannya, seluruh orang itu tiba-tiba berakselerasi menuju Yuan Jingtian. Ledakan. Saat berikutnya, Qin Fan menebas langsung ke pusaran energi pedang kuning. Pedangnya segera menembus pertahanan pedang lawan, dan pedang Chef Wang menebas langsung ke pelindung bumi Yuan Jingtian tanpa kehilangan kekuatan. Pisau Qin Fan tidak jatuh ke Yuan Jingtian, tetapi di bawah kekuatan pisau yang sombong, seluruh tubuh Yuan Jingtian terpaksa jatuh ke tanah, kemudian tanah di bawah kakinya mulai retak seperti jaring laba-laba, dan kakinya terjebak tanah. Yuan Jingtian melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, dia mengertakkan gigi dan mengabaikan serangan Qin Fan, sebaliknya, dia memutar pedang berat di tangannya dan menebas tubuh Qin Fan dengan seluruh kekuatannya. Yuan Jingtian yakin dengan pembelaannya, dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menahan serangan Qin Fan. Dan dia bisa melihat bahwa Qin Fan tidak menggunakan seni bela diri terkuat saat ini.
Setelah kekuatan pertahanan pedangnya melemah sekarang, kekuatannya hampir sama dengan pedang yang dia tembakkan. Jika kekuatan serangannya mirip, berarti keduanya langsung bersaing untuk bertahan. Menipu, senjata Qin Fan dan Yuan Jingtian saling bertabrakan pada saat yang sama, di bawah benturan energi yang hebat. Udara di sekitar mereka mengeluarkan suara ledakan, tanah di bawah kaki mereka retak inci demi inci, dan panjangnya setengah sepertinya telah tenggelam setengah poin saat ini. Asap dan debu yang mengepul menutupi sosok mereka. Menghadapi serangan Yuan Jingtian, Qin Fan memiliki kemampuan menghindar, namun Qin Fan tidak menghindar. Banyak orang di Temple Square dapat melihat ini. Sepertinya Qin Fan benar-benar akan bersaing dengan Yuan Jingtian untuk pertahanan. Meskipun tubuh Qin Fan terlihat sangat kuat, bagaimanapun juga, Yuan Jingtian telah lama disebut sebagai pertahanan pertama, dan itu bukan tanpa alasan, mungkin bisa melakukannya tepat waktu. Ya, serangan Yuan Jingtian barusan bisa dihindari sepenuhnya dengan kecepatan Qin Fan, tapi dia langsung menghadapi lawannya secara langsung. Bukankah kekurangannya lebih besar daripada kekurangannya? Dan Niba jelas sedang mempersiapkan seni bela diri yang kuat di sana, dan Qin Fan masih terjerat dengan Yuan Jingtian. Yah, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa dia adalah orang yang berbakat dan berani, atau dia ceroboh dan impulsif. Semua orang menyaksikan pertempuran itu dan mendiskusikannya. Kecuali beberapa orang dengan penglihatan yang baik, kebanyakan dari mereka tidak menyetujui tindakan Qin Fan kali ini. Namun, bagi Qin Fan, dia percaya bahwa jika Anda tahu bahwa Anda tidak cukup kuat dan masih berhadapan langsung dengan orang lain, itu disebut kecerobohan dan impulsif, itu disebut kompetitif, dan jika Anda percaya diri, kekuatan, itulah yang disebut kepercayaan diri dan peningkatan diri. Itu disebut tidak takut pada yang kuat, itu disebut keberanian untuk menantang diri sendiri. Itulah hati sebenarnya dari orang kuat. Pada saat ini, Qin Fan tidak diragukan lagi memiliki kepercayaan diri yang besar. Engah. Dalam asap dan debu, Qin Fan sudah merasakan bahwa pisau dapur raja di tangannya telah menembus pelindung tanah Yuan Jingtian, dan telah menembus hampir 2/3 pisaunya, hampir menembus. Saatnya menerobos Xuan Wuqi miliknya. Saat ini, keduanya kelelahan. Jika Qin Fan menggunakan bentrokan 10.000 Niu, dia bisa melepaskan kekuatan banteng yang lebih kuat untuk secara langsung menembus pelindung bumi Yuan Jingtian. Namun, dia belum sepenuhnya menguasai pedang manusia ini dan tidak bisa mengerahkan kekuatan puncaknya, jadi sekarang dia belum sepenuhnya menguasainya. Bisa terus menyerang. Dia tahu bahwa Yuan Jingtian berada dalam situasi yang sama. Engah. Alhasil, kedua sosok tersebut terpisah dalam asap dan debu secara bersamaan. Keduanya sepertinya tidak terluka. Qin Fan sebenarnya memiliki pertahanan yang kuat. Ya dewa, Qin Fan sebenarnya memiliki pertahanan yang hampir sebanding dengan Yuan Jingtian. Melihat pemandangan ini, sekali lagi ada ledakan kejutan di alun-alun kuil, kecuali mereka yang mengetahuinya. Seperti Qian Meng, semua orang terkejut dan terkejut karena Qin Fan memiliki pertahanan yang begitu kuat dan dengan keunggulan daya tahan, tidak ada yang berani membayangkan bahwa Qin Fan begitu kuat dalam bertahan. Dia akan lebih kuat dari yang kamu kira. Pada saat ini, Kai Xuan mendengarkan suara terkejut di sekitarnya, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tahu lebih banyak tentang pemuda berkemeja hijau itu daripada siapapun. Dia tahu bahwa pertahanan Qin Fan selalu sangat kuat. Hari itu di hutan belantara selatan, Qin Fan telah menerima pukulan dari binatang api kuno untuknya, dan dia tahu bahwa binatang api kuno itu telah menyembunyikan beberapa kemampuannya pada saat itu. Qin Fan, apakah kamu berani bersaing denganku dalam kekuatan pertahanan lagi? Di medan perang, Yuan Jingtian memandang Qin Fan di seberangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Qin Fan hampir menembus pelindung bumi sekarang, dia juga bisa merasakan bahwa dia akan segera mampu menembus pertahanan permukaan Qin Fan. Dan bahkan jika armor buminya rusak, dia masih memiliki 10 lapis armor sempurna di dalamnya. Armor ganda yang kuat, inilah kepercayaan pertahanan pertama Yuan Jingtian. Dia percaya bahwa selain lapisan pertahanan permukaan yang tampak seperti baju besi tipe bumi, Qin Fan tidak mungkin memiliki baju besi Yuanwu secanggih bagian dalamnya. Oh, kenapa kamu tidak berani? Qin Fan mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sedikit jijik. Memang benar dia tidak memiliki armor skala penuh 10 lapis seperti Yuan Jingtian. Faktanya, Yuanwu armor miliknya sekarang hanya 8 lapis, dan jarang digunakan karena fisiknya jauh lebih kuat dari Yuanwu armor ini. Yuan Jingtian mengira pertahanan Qin Fan hanya mengandalkan Xuan Wuqi dari luar, jadi dia salah total. Setelah peningkatan 3 benih ibel dan pil pemurnian tubuh Taihe, pertahanan fisik Qin Fan bahkan lebih baik daripada Xuan Wuqi dari luar.
Qin Fan yakin bahwa meskipun intensitas serangan Yuan Jingtian barusan digandakan, itu mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Qin Fan, terimalah kematian. Ketika Yuan Jingtian melihat bahwa Qin Fan memang telah menjadi sasaran provokasinya sendiri, dia diam-diam mengungkapkan senyuman kemenangan kakinya dan sekali lagi memprovokasi Qin Fan. Kali ini, energi kaki yang tebal pada pedang beratnya telah terkondensasi. Terlihat bahwa pedangnya dipenuhi dengan energi elemen tanah yang padat, dan kekuatan serangannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Qin Fan mengangkat matanya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat bahwa Yuan Jingtian meninggalkan jejak kaki yang dangkal di tanah dengan setiap langkah yang dia ambil, tetapi jejak kaki itu kental dan tidak pernah menyebar energi di tubuhnya. Kontrolnya sangat bagus, setidaknya jauh lebih baik daripada Jiang Hong, pemimpin aliansi Dadui. Tapi, apakah itu saja? Qin Fan kemudian mengangkat sudut mulutnya lagi, melangkah keluar dengan percaya diri, dan berjalan menuju Yuan Jingtian. Kali ini dia juga meningkatkan kekuatan serangannya, menyesuaikannya ke level yang mirip dengan Yuan Jingtian. Seperti yang dia janjikan pada Yuan Jingtian barusan, dia akan benar-benar bersaing dengan pihak lain dalam hal kekuatan pertahanan. Ini, apakah Qin Fan gila? Dia sebenarnya setuju untuk bersaing dengan Yuan Jingtian dalam hal kekuatan pertahanan. Tahukah kamu bahwa Yuan Jingtian mengusulkan ini karena dia memiliki rasa kesetiaan? Saya sudah lama mendengar bahwa Yuan Jingtian telah mengembangkan armor skala penuh tingkat ke-10. Pertahanannya mungkin tidak lebih buruk dari armor bumi yang dia kenakan di permukaan. Saya pikir inilah kekuatannya. Tapi apakah Qin Fan punya kekuatan? Tidak mungkin untuk mengembangkan armor dolar sempurna 10 lapis ini di lingkungan aura luar. Armor dolar sempurna 10 lapis Yuan Jingtian dikatakan telah dikembangkan selama hampir 5 tahun dengan menggunakan titik spiritual dengan konsentrasi 1500 kali energi spiritual, selama hampir 5 tahun. Untuk alasan ini, dia juga mengorbankan kemajuan wilayahnya sendiri. Dan Qin Fan baru berada di tanah suci Zhenwu selama setengah tahun. Apa yang bisa dia andalkan untuk mengembangkan baju besi sempurna tingkat ke-10 tahun? Lebih penting lagi, untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika Qin Fan benar-benar setara dengan Yuan Jingtian dalam hal pertahanan, bagaimana dengan Niba? Serangan terkuat Niba sepertinya sudah siap, apa yang akan dilakukan Qin Fan? Mengatasinya. Melihat Qin Fan sekali lagi ingin bersaing dengan Yuan Jingtian dalam hal kekuatan pertahanan, semua orang di alun-alun mau tidak mau mulai berbicara lagi. Beberapa penonton yang optimis terhadap Qin Fan bahkan mulai berkeringat untuknya saat ini. Apakah Qin Fan sedikit terlalu percaya diri kali ini? Bahkan Penatua yang berada di paviliun tinggi kuil, mau tidak mau sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan ini di medan perang, tetapi dia tidak optimis tentang Qin Fan. Qin Fan memang agak keras kepala, tapi masuk akal bahwa dia tidak akan terlalu kaku, atau dia mungkin memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jin Sang tidak tahu banyak tentang Qin Fan, dan dia tidak tahu bahwa Qin Fan sangat kuat. Fisiknya tak tertandingi, jadi dia sedikit bingung, tapi untuk beberapa alasan, dia sangat percaya diri pada Qin Fan sekarang. Qin Fan sangat kuat, dia akan menang. Pada saat ini, Penatua Kuang berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Penatua Kuang, baik Jin Sang maupun Penatua yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah yang pertama dengan bingung, tetapi yang pertama tidak melanjutkan, dan mereka harus melihat ke medan perang lagi. Pada saat ini, tubuh Qin Fan dan Yuan Jingtian telah saling bersendewa lagi. Qin Fan, kamu tidak bisa menandingiku dalam hal kekuatan pertahanan. Yuan Jingtian meraung rendah saat ini, dan memukul dada Qin Fan dengan pedang yang berat dengan seluruh kekuatannya. Dia menghabiskan banyak waktu dan bahkan mengorbankan kecepatan kultivasinya untuk mencapai gelar pertahanan nomor 1 hari ini. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dalam pertahanan dari pendatang baru yang baru memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun, 18 tahun, remaja berusia tahun. Lagi pula tidak, ini adalah kegigihan terakhirnya, kepercayaan diri dan martabat terakhirnya. Benarkah? Qin Fan mengumpulkan semua energi di tubuhnya saat ini, dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan pedang tuan yang menyatu dengan pedang manusia hingga kekuatan maksimum yang bisa dia gunakan sekarang. Mendengar perkataan Yuan Jingtian, dia tidak membedakannya dan hanya bertanya dengan nada meremehkan. Tidak perlu bicara lagi, mari kita lihat dengan jelas. Ledakan. Kedua serangan itu sekali lagi mendarat satu sama lain pada waktu yang sama. Kali ini momentumnya lebih kuat dari pertama kali mereka bertanding. Dalam pusaran energi ini, kerikil terus bercipratan kemana-mana, lalu terhempas lagi. Tanah di bawah kaki mereka benar-benar hancur, dan seluruh jalan tampak runtuh. Hancurkan untukku.
Yuan Jingtian meraung lagi. Dengan seluruh kekuatannya, dia akhirnya merasa bahwa dia akan menghancurkan Xuan Wuqi di permukaan tubuh Qin Fan. Qin Fan yang rusak juga berteriak pelan, dan pisau Wang Chu menembus pelindung tanah lawan. Saat berikutnya, Yuan Jingtian merasa telah menembus Xuan Wuqi di permukaan Qin Fan, dan ujung pedangnya telah menyentuh tubuh Qin Fan. Bagaimana mungkin? Namun, dia segera membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan suara yang luar biasa, tetapi menemukan bahwa ujung pedangnya tidak bisa maju 1 inci pun, dan dia merasakan kekuatan pemblokiran yang lebih kuat daripada Xuan Wuqi di luar. Kekuatan pedang Pov Qin Fan tidak berhenti. Setelah menembus pelindung bumi Yuan Jingtian, dia dengan cepat menerobos 10 lapis armor sempurna lawan, dan langsung melukai tubuh lawan, dan darah keluar. Meski lukanya tidak terlalu dalam karena penghalang dari 2 lapisan pertahanan terluar, tetap saja melukai lawan. Meskipun kekuatan serangan kedua pria itu hampir sama, mereka saling melukai. Qin Fan melukai pihak lain, namun Yuan Jingtian gagal melukai Qin Fan, yang membuktikan bahwa pertahanan Qin Fan lebih kuat daripada Yuan Jingtian. Dalam persaingan kekuatan pertahanan, pemenangnya telah ditentukan. Yuan tua, menjauhlah sejauh mungkin. Pada saat ini, serangan terkuat Niba, Ji Yuan Lihuo Slash, akhirnya siap, dan dia mengirim pesan ke Yuan Jingtian untuk mengingatkannya. Dia akan menyerang Qin Fan. Yuan Jingtian terluka. Yuan Jingtian sebenarnya terluka. Baik Yuan Jingtian dan Qin Fan memiliki kekuatan serangan yang hampir sebanding dengan Wu Zun, namun dalam pertarungan tersebut, Yuan Jingtian terluka, namun Qin Fan tidak. Bagaimana mungkin pertahanan Qin Fan lebih kuat dari Yuan Jingtian? Qin Fan benar-benar memenangkan kompetisi pertahanan ini. Qin Fan sebenarnya memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat. Melihat pemandangan tadi, badai terjadi lagi di alun-alun kuil. Semua orang melihat pakaian Yuan Jingtian berlumuran darah, tetapi Qin Fan tidak memiliki darah di tubuhnya. Kompetisi kekuatan pertahanan, Qin Fan lebih kuat. Anak ini, luar biasa. Di atas paviliun tinggi kuil, Penatua Yang dan Jin Sang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keheranan pada saat yang bersamaan. Dengan penglihatan mereka, dapat dilihat bahwa kekuatan serangan Qin Fan dan Yuan Jingtian telah mencapai level master bela diri tingkat pertama biasa, dan hal yang sama juga berlaku untuk kekuatan pertahanan mereka. Yuan Jingtian dan Qin Fan saling menyerang tubuh pada saat yang sama, tetapi Yuan Jingtian terluka dan Qin Fan tidak. Baik Penatua Yang maupun Jin Sang dapat melihat bahwa Qin Fan sangat kuat. Dilihat dari tingkat pertahanannya sekarang, mereka memperkirakan Qin Fan setidaknya bisa menahan serangan 3 prajurit ekstrim tanpa terluka parah. Secara umum, kekuatan serangan seorang ahli bela diri lebih tinggi daripada kekuatan pertahanannya. Dengan kata lain, bahkan kekuatan pertahanan seorang ahli bela diri 3 kutub mungkin tidak sebaik yang dimiliki Qin Fan, seorang seniman bela diri spiritual kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan. Sebenarnya bisa dibandingkan dengan Wu Zun. Terlebih lagi, sekarang mereka dapat melihat bahwa Qin Fan belum menghabiskan seluruh kekuatannya. Mata mereka kembali ke medan perang, kembali ke pemuda berkemeja hijau. Pada saat ini, di atas kuil, melalui tirai tipis, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa serangan Niba di sisi lain telah siap. Mereka juga ingin melihat bagaimana Qin Fan akan menghadapinya selanjutnya. Di medan perang, Yuan Jingtian juga terkejut saat ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan. Luka di tubuhnya bukanlah apa-apa, tetapi pukulan itu membuatnya merasa tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Yang paling dia yakini adalah kekuatan pertahanannya sendiri. Tapi sekarang dia dikalahkan oleh Qin Fan. Dia dikalahkan oleh seorang pendatang baru yang baru memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah tahun, seorang anak laki-laki yang baru berusia 18 tahun. Kepercayaan diri yang selalu dimilikinya, kebanggaan dan kejayaan yang selama ini dimilikinya, benar-benar runtuh saat ini dan berubah menjadi ketiadaan. Dia kuat, Qin Fan lebih kuat dari dia. Meskipun Yuan Jingtian baru saja menyerang tubuh Qin Fan, dia bisa merasakan bahwa tubuh Qin Fan begitu kuat sehingga meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menyakitinya. Baik dia dan Niba adalah yang terbaik di antara master seni bela diri spiritual, dan mereka bisa menerobos. Setelah tiba di Wu Zun, dia pasti akan lebih kuat dari Wu Zun biasa. Meskipun dia terkenal dengan pertahanannya, serangannya tidak sebaik Niba zaman kuno. Namun kenyataannya, dia tahu bahwa setelah memasuki puncak Tianji, kekuatan serangannya sudah setara dengan seorang martial lord junior. Setidaknya dia pikir dia bisa bertarung melawan prajurit junior biasa. Tapi dia kalah dari Qin Fan. Semua pemikiran rumit di benaknya terlintas begitu saja, dan tatapan terkejutnya belum memudar, tapi dia sudah mendengar pesan Niba. Ngomong-ngomong,
Aku akhirnya mengulur waktu untuk Laoni. Selanjutnya aku serahkan padanya. Kemudian Yuan Jingtian menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa kesal di hatinya dia. Qin Fan terkejut, jadi dia menghunus pedang berat di tangannya dan berencana untuk melarikan diri dengan cepat. Pada saat ini, dengan indera tajam Qin Fan, meskipun dia tidak dapat mendengar pesan Niba kepada Yuan Jingtian, dia sudah merasakan bahwa berbagai dinamika di lapangan telah berubah saat ini. Demikian pula, dia juga bisa merasakan bahwa Yuan Jingtian ingin melarikan diri dan menghindari masalah saat ini. Tapi ini juga merupakan kesempatan baginya. Armor ganda Yuan Jingtian telah dipatahkan olehnya, dan akan membutuhkan waktu untuk mengembun kembali, dan karena lawan sedang terburu-buru untuk melarikan diri, kali ini akan diperpanjang 1 atau 2 detik lagi. Waktu kecil ini adalah kesempatan Qin Fan. Yuan Jingtian, mati. Qin Fan melirik sosok tinggi di depannya dengan acuh tak acuh saat ini, mengeluarkan pisau dapur Wang di tangannya, dan mengejar langsung ke arah Yuan Jingtian yang ingin melarikan diri. Engah, tepat ketika Yuan Jingtian melarikan diri 5 meter, pisau Wang Chu menusuk lehernya, dan darah segera mengalir. Pertahanannya, yang baru saja dipatahkan oleh Qin Fan, belum terbentuk kembali. Kemudian bilah tajam itu menembus dalam-dalam. Yuan Jingtian membuka matanya dengan enggan. Dia sepertinya ingin menoleh untuk melihat ke arah Qin Fan, tetapi ketika dia menoleh, lehernya berbunyi dan jatuh ke tanah. Pemimpin aliansi Li besar, Yuan Jingtian, yang telah dikenal sebagai pembela pertama selama bertahun-tahun, menghilang dengan nama ini. Pertahanan pertama yang baru lahir, dia adalah Qin Fan. Melihat pemandangan ini, alun-alun kuil mendidih dengan gerakan Qin Fan. Saat ini, semua orang merasa senang. Bukan karena mereka membenci Yuan Jingtian, tetapi mereka semua mendambakan yang kuat, jadi beberapa orang tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup hasil yang baik dalam pertarungan jenius bahkan mungkin membuat mereka kehilangan nyawa, tetapi setelah mereka memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan jenius, mereka mau tidak mau harus berjuang keras. Kekuatan Qin Fan memberi mereka dampak paling intuitif. Yang mereka dambakan adalah pertempuran semacam ini di mana mereka menjadi lebih kuat ketika menghadapi kekuatan yang kuat, dan menggunakannya untuk memaksa yang kuat. Namun, saat ini, mereka lebih menantikan pertarungan selanjutnya. Di medan perang, Niba akhirnya melakukan persiapan dan mengambil tindakan. Gelombang api besar menyapu seluruh jalan yang panjang. Jejak fluktuasi energi menyebar seperti gelombang ke segala arah. Energi api yang sangat ganas terus-menerus dikompresi di udara, ditarik, dan kemudian semuanya terkondensasi dalam pedang Niba, api yang menyilaukan itu, nafas yang membakar itu, bahkan dapat dirasakan di seluruh kota pertempuran yang menentukan saat ini. Mata banyak pejuang tidak bisa tidak melihat ke arah itu saat ini. Kompresi, kompresi lagi, kompresi ekstrim. Saat ini, pedang panjang di tangan Niba sudah berwarna merah dan hampir hitam. Bahkan Niba sendiri merasa jika dia tidak menukarnya dengan senjata berkualitas lebih baik di kuil, senjata itu mungkin tidak akan mampu menahannya, kali ini. Energi kekerasan ini dihilangkan. Tangan Niba sedikit gemetar saat ini. Kali ini, tebasan api tertinggi Niba tidak lagi tampak seperti garis api, tetapi mengembun menjadi bola api merah seukuran kepalan tangan. Bola api ini dipenuhi dengan energi api yang sangat kuat, dan ruangnya terguncang olehnya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya bahkan menakutkan bagi prajurit junior. Qin Fan, pergilah ke neraka. Niba meraung dengan ganas. Bola api itu melesat ke arah Qin Fan. Kemanapun bola api itu lewat, udaranya terbakar. Itu tampak seperti komet, melompat di udara. Langit yang sangat menindas selalu menyala oleh api energi yang menyala-nyala. Tanah tempat bola api lewat hangus hitam, dan bahkan seolah-olah terdorong ke bawah tanpa terlihat. Energi permukaan bola api saja yang menyebabkan udara terbakar dan tanah tenggelam. Jika bola api ini meledak, betapa mengerikannya. Saat ini, bola api ini memberikan perasaan yang menakutkan kepada orang-orang bahwa meskipun menabrak sebuah planet, ia dapat dengan mudah membuat lubang besar di dalamnya. Melihat bola api ini, yang hanya seukuran kepalan tangan, tetapi apinya bahkan bisa menembus layar cahaya dan menyengat mata semua orang di alun-alun kuil terkejut. Mereka tidak menyangka Niba, penyerang pertama, akan begitu kuat. Bahkan 3 tetua di paviliun tinggi kuil harus mengakui bahwa gerakan Niba, tebasan Ji Yuan Li Huo, telah melampaui kategori seniman bela diri spiritual dan mencapai tingkat master bela diri junior, atau bahkan mendekati master bela diri tingkat menengah. Niba pantas menjadi penyerang pertama. Saat ini, semua orang berkeringat untuk Qin Fan. Qin Fan menunjukkan potensi yang begitu tinggi, sayang sekali jika dia mati seperti ini.
Tapi setelah merasakan kekuatan mengerikan dari bola api Niba, dan setelah melihat Qin Fan melakukan semua jenis sihir, dia merasa bahwa yang terakhir tidak memiliki peluang untuk menang. Hanya penonton yang memiliki kesan baik tentang Qin Fan hanya berharap Qin Fan bisa bertahan. Dan di medan perang, hanya 3 bulan kemudian, tebasan api tertinggi Niba telah mencapai tingkat seperti itu. Melihat bola api ekstrim yang menakutkan ini, Qin Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Saat ini, dia baru saja membasmi Yuan Jingtian, dan sebelum dia bisa mengambil kembali pisau Wang Chu, dia dengan cepat mundur ketika dia melihat serangan Niba datang. Dan bola api energi yang menakutkan itu mengejar mereka. Namun, Qin Fan tidak berniat melarikan diri dari serangan Niba. Dia mundur hanya untuk mengambil kesempatan mengumpulkan energi di tubuhnya lagi. Sekarang, dia dapat mengontrol energi dengan bebas. Bahkan jika dia baru saja membasmi setelah Yuan Jingtian meninggal, dia tidak melakukannya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu jika ingin bersatu kembali. 10 meter jauhnya sudah cukup. Tepat ketika Qin Fan mundur 10 meter di belakang, dia menginjak tanah dengan keras dengan kaki belakangnya, dan berdiri dengan kokoh di seluruh tubuhnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, menatap bola api yang menakutkan itu, dan membeku. Tabrakan 10.000 sapi. Pukulan dengan energi. Qin Fan langsung menghadapinya. Pada saat ini, sepertinya semua orang samar-samar mendengar auman banteng, keinginan pantang menyerah untuk maju dengan gagah berani dan menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat. Bayangan banteng besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Qin Fan, seolah memenuhi separuh langit. Ledakan. Bermula dari serangan hantu banteng barbar yang pertama, semua hantu banteng barbar, gelombang demi gelombang, terus menghantam bola api yang menakutkan tersebut. Serangan lengkap dari tabrakan 10.000 ekor sapi jantan akhirnya ditampilkan di depan semua orang pertama kali. Energi yang sangat dahsyat akhirnya meledak di jalan yang panjang, dan seluruh langit dipenuhi vitalitas seperti kembang api. 400.